Bab 1431, melawan Ban Seng. Tenang, aku tidak akan mengecewakanmu. Senyum dingin terangkat di wajah Xiao Yan setelah dia mendengar suara serak guyu. Dia perlahan mengangkat tangannya. Teratai api 5 warna yang indah mulai perlahan berputar lebih cepat. Sun Er, mundur. Xiao Yan menoleh dan memerintahkan Sun Er untuk mundur. Kekuatan destruktif dari teratai api pemusnahan benar-benar terlalu menakutkan. Bahkan dia tidak akan bisa menahannya jika dia berdiri terlalu dekat. Dipahami, Xiao Yan GG, hati-hati. Sun Er mengangguk. Dia secara alami bisa merasakan betapa menakutkannya lotus api di tangan Xiao Yan. Namun, dia tidak terlalu khawatir saat tubuhnya bergerak dan dengan cepat mundur. Kita juga harus mundur lebih jauh. Guking yang melambaikan tangannya setelah melihat Sun Er bergegas. Ekspresinya muram saat dia memimpin semua orang untuk menarik jarak yang lebih jauh. Xiao Yan, ini mungkin pertama kalinya kamu melawan elit Ban Seng, kan? Kalau begitu, izinkan saya yang lama untuk memberitahu Anda betapa besar dan tidak dapat ditariknya perbedaan antara Dou Zun dan Dou Seng adalah. Mata kerangka hitam berkedip saat suara dingin perlahan dipancarkan. Xiao Yan samar-samar tersenyum. Dia menjentikkan jarinya dan api teratai pemusnahan di tangannya tiba-tiba mulai berputar lebih cepat. Sesaat kemudian, tiba-tiba berubah menjadi bola bercahaya yang melesat dari telapak tangannya. Tidak ada suara yang dipancarkan saat terbang, tetapi kemanapun ia lewat dengan tenang runtuh. Retakan spasial hitam besar terus-menerus muncul di balik nyala api. Api teratai pemusnahan tidak menunjukkan momentum yang terlalu menggetarkan jiwa, tetapi di mata seorang ahli sejati, teratai api yang indah itu seperti tongkat dewa kematian, menyebabkan seseorang merasakan aura kematian yang sangat kaya. Hah, dua kelompok cahaya hijau tenang hadir jauh di dalam mata kerangka itu. Mata itu menatap teratai api yang benar-benar merobek ruang dan menuju ke arahnya. Uap hitam perlahan keluar dari tubuhnya. 10.000 Soul Bone Armor. Setelah suara serak tua ditransmisikan dari mulut kerangka hitam, gelombang demi gelombang kabut hitam pekat tiba-tiba mulai meletus dari tubuhnya ke segala arah. Jeritan menyedihkan yang tajam bergema di langit. Kabut hitam jelas dibentuk oleh banyak tubuh spiritual. Semua jiwa ini mulai menempel pada tubuh kerangka saat mereka muncul. Cahaya hitam melonjak dan pelindung tulang dengan kilau hitam akhirnya muncul di sekitar tubuh kerangka itu. Ada bertonton fragmen tulang kecil di pelindung tulang. Fragmen tulang ini memiliki banyak wajah ganas. Melihat dari jauh, wajah-wajah ganas ini telah berkumpul menjadi wajah setinggi 100 kaki. Wajahnya dipenuhi rasa sakit, menyebabkan bulu-bulu di tubuh seseorang berdiri setelah melihatnya. Xiao Yan, diri tua ini akan melihat apakah lotus api milikmu itu, yang diklaim sangat kuat oleh orang-orang yang tidak berguna itu, mampu mematahkan 10,000 Soul Bone Armor milikku ini. Kerangka hitam itu tiba-tiba mengangkat kepalanya setelah pelindung tulang terbentuk. Itu menatap teratai api saat merobek udara. Sebuah suara tua segera membuat klaim yang bergema di langit. Swoosh! Suara serak Sein Guyu baru saja terdengar ketika teratai api tiba-tiba datang. Itu sangat bertabrakan dengan pelindung tulang besar di depan banyak pasang mata. Bang! Padang rumput menjadi sunyi begitu tabrakan terjadi. Seolah-olah bahkan angin telah menghilang. Namun, keheningan ini hanya berlangsung sesaat sebelum ledakan yang menggetarkan jiwa terjadi yang menyebabkan tanah dan langit berguncang. Badai api berukuran 10.000 kaki tiba-tiba menyebar dari titik tabrakan. Sebagian besar ruang runtuh menjadi banyak lubang gelap saat angin kencang yang menakutkan datang. Pasir naik dan bebatuan beterbangan, dan semua orang bisa melihat tanah dalam radius 10.000 kaki terkelupas dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Retakan besar terus menyebar dari bawah tanah, tampak seolah-olah gempa telah terjadi. Kepucatan muncul di wajah semua orang yang hadir saat mereka menyaksikan badai pemusnahan menyapu langit. Jiu Feng, Hun Yu, dan kelompok mereka yang lain menunjukkan ekspresi yang sangat jelek. Tak satu pun dari mereka yang bisa membayangkan bahwa Xiao Yan mampu melepaskan serangan yang begitu menakutkan dengan kekuatan 9 puncak perubahan Dou Zun. Ledakan lotus api pada tingkat ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dicapai oleh keterampilan Dou tingkat menengah kelas Tian biasa. Aduh, badai api yang merusak memancar di langit. Sosok ilusi besar Heaven Phoenix yang melayang di langit juga terkena kekuatan ini. Tubuh besarnya bergetar sebelum mengeluarkan ledakan, dan meledak menjadi apa-apa di depan mata Jiu Feng yang terkejut. Greg, Jiu Feng memuntahkan seteguk darah segar setelah sosok ilusi Heaven Phoenix hancur.
Ekspresinya pucat. Jelas, dia telah menderita serangan balasan yang mengerikan. Bang! Badai api di langit, yang dipenuhi dengan riak yang merusak, mulai menyapu dengan liar. Makhluk hidup apapun yang berada di dalam area penyebarannya menderita pukulan yang menentukan. Para ahli di sekitarnya sangat terkejut sehingga mereka buru-buru melarikan diri ke kejauhan. Tak satu pun dari mereka berani mendekati area di mana api bisa mencapai. Xiao Yan berdiri di langit yang jauh dan menyaksikan badai api yang sangat indah, tetapi ekspresinya tidak rileks. Ini adalah pertama kalinya dia bertarung melawan elit Doseng. Meskipun teratai api pemusnahan sangat kuat, dia juga mengerti betapa menakutkannya Ban Seng. Keberadaan seperti iblis tua ini cukup kuat bahkan di dalam klan Hun dan klan kuno lainnya. Jika seseorang mengklaim bahwa mereka dapat dikalahkan dengan mudah, dia akan meremehkan apa yang disebut ahli kelas Seng ini. Badai api yang menyapu langit akhirnya melemah di bawah mata semua orang yang berkeliaran. Setelah badai ini melemah, ruang itu sendiri, di mana banyak lubang telah terbentuk, perlahan mulai pulih. Mata Xiao Yan menatap tajam ke tengah badai api. Saat badai api melemah, kerangka hitam setinggi 100 kaki sekali lagi muncul di depan garis pandang semua orang. Itu telah berhasil menahan serangan itu. Kegembiraan liar meletus di mata para ahli dari klan Hun setelah melihat kerangka hitam masih berdiri di langit. Di sisi lain, orang-orang dari pihak lain merasa hati mereka tenggelam. Bahkan serangan yang begitu kuat tidak dapat melakukan kerusakan apapun. Apakah seorang elit Ban Seng benar-benar sangat kuat? Ekspresi Xiao Yan menegang. Matanya tidak berkedip saat menatap kerangka hitam besar itu. Dia tidak percaya bahwa teratai api pemusnahan tidak dapat merusak Guyu. Retakan. Permukaan kerangka hitam di langit tiba-tiba mengeluarkan sedikit suara retak di depan tatapan intens Xiao Yan. Sepotong baju besi tulang yang patah tiba-tiba jatuh saat beberapa mata terpana menyaksikan. Retak-retak. Setelah bagian pertama dari pelindung tulang jatuh, semakin banyak fragmen pelindung tulang mulai berhamburan seperti salju. Banyak retakan dengan cepat mulai muncul di tubuh kerangka hitam yang sangat besar. Akhirnya, pelindung tulang besar itu mengeluarkan ledakan saat diledakkan menjadi pecahan tulang yang berserakan. Kegembiraan besar dengan mata orang-orang dari klan Hun dengan cepat terhenti saat melihat pelindung tulang patah. Armor tulang hancur, memperlihatkan tubuh kerangka yang sebenarnya. Namun, tubuh kerangka hitam itu, yang sekeras logam, mulai dipenuhi dengan garis retakan yang padat. Angin sepoi-sepoi bertiup melintasi langit dan cahaya hijau di mata kerangka itu menghilang dengan kepulan. Engah. Kerangka hitam perlahan berubah menjadi abu yang berserakan dengan angin di depan banyak mata yang tercengang saat dua kelompok cahaya menghilang. Greg, tubuh Guyu yang tidak bergerak di kejauhan tiba-tiba memuntahkan seteguk darah ketika kerangka itu berubah menjadi debu. Mata hampa itu kembali bersinar hijau. Wajahnya pucat. Guyu mengusap bekas darah dari sudut mulutnya. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan berbicara dengan suara yang padat, "Baiklah. Tidak heran kamu bisa memaksa orang-orang itu untuk kembali dengan kekalahan. Xiao Yan, Anda benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Meskipun kamu melukaiku dengan serius, aku masih akan mengambil nyawa kecilmu itu." Mendesis. Tangisan keras Guyu baru saja terdengar ketika cahaya keemasan muncul di depannya dengan kecepatan seperti kilat yang membuatnya lengah. Sebuah tinju yang sepertinya terbuat dari emas dengan kejam menghantam kepala Guyu sambil ditemani oleh angin yang menakutkan. Huff, serangan seperti kilat yang tiba-tiba ini menyebabkan Guyu merasa sedikit linglung. Untungnya, dia pulih. Dia dengan paksa menekan luka di dalam tubuhnya saat dia dengan cepat mengayunkan tangannya. Setelah itu, tangannya bertabrakan dengan tinju emas yang sangat besar. Dentang, keduanya bertabrakan dan suara logam yang jernih segera terdengar di langit. Tubuh emas besar itu terhuyung mundur lebih dari selusin langkah. Tinju itu, yang tampaknya terbuat dari emas, memiliki sidik jari sedalam setengah inci. Kemampuan pembalasan seorang elit Ban Seng, bahkan yang terluka parah, cukup menakutkan. Kamu sedikit kurang jika kamu ingin membunuh aku yang lama. Guyu terpaksa mundur selangkah, tetapi dia dengan cepat menstabilkan tubuhnya. Matanya gelap dan dingin saat dia melihat sosok manusia emas dari kejauhan. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengenali Xiao Yan bahkan setelah dia melepaskan skill Do yang mengubah tubuh. Karena kamu telah menggunakan teratai api yang sangat kamu banggakan, kamu sekarang harus ikut denganku yang lama. Wajah Guyu dipenuhi dengan keganasan. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa dia akan terluka parah oleh seseorang dari generasi muda.
Dia juga mengerti bahwa dia sedikit sombong kali ini. Jika jiwanya tidak melarikan diri, dia akan berakhir menderita luka, yang tidak dapat disembuhkan, dari teratai api yang menakutkan itu. Tangan besar Guyu tiba-tiba meraih Xiaoyan setelah dia mengucapkan kata-kata itu. Sebuah tangan hitam tiba-tiba muncul di depan Xiaoyan dan meraih raksasa emas yang telah dia ubah. Namun, ruang di belakang Xiaoyan tiba-tiba berfluktuasi saat tangan hitam besar itu membungkusnya. Retakan spasial muncul, dan sosok tua yang dikenalnya perlahan berjalan keluar. Suaranya yang samar bergema di seluruh negeri. Guyu, apakah kamu tidak malu untuk menyerang anggota generasi muda terlepas dari statusmu? Bab 1432, memaksa Guyu untuk menarik. Guyu kaget saat melihat sosok tua ini tiba-tiba muncul. Dia mengucapkan nama dengan suara gelap dan serius, Yao Chen. Guru, mengapa kamu di sini? Xiaoyan juga tercengang karena penampilan Yao Lao. Suaranya yang kuat dipenuhi dengan keanehan. Dia belum menghancurkan gulungan spasial yang diberikan Yao Lao kepadanya. Kamu telah tinggal di wilayah kuno terlalu lama dan aku sedikit khawatir. Oleh karena itu, saya menemukan waktu untuk bergegas. Tanpa diduga, saya telah menemukan Anda dalam situasi ini. Yao Lao diskors di depan Xiaoyan. Dia tersenyum tipis sebelum matanya menyapu Xiaoyan. Ekspresi senang muncul di matanya saat dia berkata, kekuatanmu telah meningkat dalam beberapa bulan. Anda benar-benar melebihi harapan saya. Kelompok Sun Er di kejauhan menghela nafas lega ketika mereka melihat Yao Lao tiba-tiba muncul. Guyu, kamu dapat dianggap sebagai bagian dari generasi yang lebih tua dengan beberapa reputasi di dataran tengah. Bukankah kamu terlalu tidak tahu malu hari ini? Mata Yao Lao mendarat di Guyu saat dia perlahan bertanya. Tidak ada yang namanya tidak tahu malu di mata klan Hunku. Kami akan menggunakan semua trik selama kami menyelesaikan misi kami. Ini benar-benar lelucon bagimu untuk mengucapkan kata-kata ini kepada orang tua ini. Ekspresi Guyu suram saat dia tertawa dingin. Haha, aku lupa tingkat kebobrokan yang bisa kalian lakukan. Yao Lao tertawa setelah mendengar jawaban Guyu. Dia melanjutkan dengan senyum tipis, menindas anggota generasi muda tidak memamerkan kemampuanmu. Mengapa kita berdua tidak bertarung? Apa yang kamu katakan? Wajah Guyu berkedut. Baik dia dan Yao Lao ahli di kelas Banseng. Jika dia berada di puncaknya, akan sulit untuk memprediksi siapa yang akan menang, tetapi dia tidak berada di puncaknya. Peluangnya untuk menang dalam pertarungan melawan Yao Lao tidak akan melebihi 30%. Yao Chen, kamu seharusnya tidak bertindak arogan di depanku. Para ahli dalam klan Hun saya bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan paviliun bintang jatuh Anda. Apa yang dapat Anda lakukan jika saya yang lama memanggil hantu tua lain dari klan saya? Meskipun Guyu tidak dapat mengalahkan Yao Lao, dia tidak mau melunakkan pendiriannya saat dia tertawa dingin. Klan Gu kami tidak takut padamu jika kamu ingin bertarung dalam hal jumlah. Kata-kata Guyu baru saja terdengar ketika kelompok Sun Er dengan cepat terbang mendekat. Mereka muncul di belakang Yao Chen. Dia mengepalkan tangannya. Sebuah gulungan spasial muncul di dalamnya sebelum dengan cepat hancur. Fluktuasi spasial menyebar. Setelah itu, celah spasial muncul dan sosok tua perlahan melangkah keluar di depan ekspresi jelek kelompok Guyu. Haha, tidak disangka tempat ini begitu ramai. Tawa yang akrab kemudian muncul setelah sosok tua itu keluar. Penatua Tong Xuan. Xiaoyan sedikit terkejut saat melihat sosok ini. Penatua ini adalah Penatua Tong Xuan, yang ditemui Xiaoyan di alam Gu. Haha, Xiaoyan, kita bertemu lagi. Penatua Tong Xuan tersenyum pada Xiaoyan. Matanya dengan cepat menyapu tubuh Xiaoyan dan beberapa kejutan melintas di dalamnya. Beberapa saat kemudian dia menoleh ke Yao Lao di sampingnya dan tertawa. Ini pasti Yao Zunze. Orang yang namanya mengguncang dataran tengah saat itu, kan? Haha, saat ini, sepertinya lebih cocok memanggilmu Sein Yao. Yao Lao hanya menangkupkan kedua tangannya ketika dia mendengar suara tawa Penatua Tong Xuan. Wajahnya penuh senyuman saat dia mengucapkan beberapa kata sopan sebagai balasan. Penatua Tong Xuan, Gu Qing yang di samping menunggu sampai Penatua Tong Xuan berbicara dengan Xiaoyan dan yang lainnya sebelum dengan lembut meringkas peristiwa yang telah terjadi. Klan Hun menjadi lebih arogan. Penatua Tong Xuan mengerutkan alisnya setelah mendengar ringkasan Gu Qing yang. Dia menatap Guyu dengan mata yang agak tidak ramah. Ekspresi Guyu menjadi sedikit tidak wajar setelah dilihat oleh Penatua Tong Xuan dan Yao Lao. Keduanya adalah Banseng elit.
Dia mungkin bisa mengandalkan kekuatan klan Hun dan tidak menunjukkan rasa takut terhadap paviliun bintang jatuh, tapi dia harus lebih berhati-hati saat menghadapi klan Gu. Klan ini, yang sudah sangat tua, memiliki kekuatan yang sangat kuat. Hun Yu dan ahli klan Hun terbang ke Gu Yu. Ekspresi mereka sedikit jelek saat mereka melihat barisan pihak lain. Situasi saat ini telah menyebabkan keunggulan mereka menguap. Penatua Gu Yu, apakah kita perlu memanggil ahli lain dari klan? Hun Yu bertanya dengan lembut. Mata Gu Yu berbinar. Dia bertanya, apakah kamu pernah melihat hati bodhisattva? Hah? Hun Yu terkejut setelah mendengar pertanyaan ini. Dia ragu-ragu menggelengkan kepalanya. Tidak. Gu Yu mengernyitkan alisnya saat mendengar jawaban ini. Dia dengan lembut menghembuskan napas dan berkata, kalau begitu, ayo pergi. Anggota klan Gu juga ada di sini. Jika kita memanggil ahli lain, mereka juga akan melakukan hal yang sama. Pada saat itu, kami pasti akan mengekspos sebagian dari kekuatan kami. Ini tidak akan menguntungkan kita. Hati Hun Yu merasa agak tidak rela ketika mendengar bahwa Gu Yu berencana untuk menyerah, tetapi dia juga memahami situasi saat ini. Gu Yu telah terluka parah oleh teratai api Xiaoyan yang menakutkan sebelumnya. Sulit baginya untuk berurusan dengan hanya satu elit Banseng. Selain itu, pihak lain saat ini memiliki dua Banseng. Meskipun suku Heaven Demon Phoenix juga memiliki iblis kelas Banseng, mereka tidak akan mau menjadi musuh dengan faksi seperti klan Gu mengingat mereka adalah burung yang sembrono. Oleh karena itu, Jiu Feng tidak dapat diandalkan untuk memanggil para ahli untuk mendukung mereka. Suantong, kamu tidak perlu mengatakan omong kosong seperti itu. Setelah saya pulih sepenuhnya, saya yang lama akan menemani Anda dalam apapun yang ingin Anda lakukan. Mata Gu Yu gelap dan dingin saat mereka menatap Penatua Suantong. Penatua Suantong tersenyum ketika dia mendengar kata-kata ini, tetapi dia tidak mengindahkannya. Dia bisa mendengar maksud Gu Yu untuk mundur dalam kata-katanya, jadi dia tidak mencoba berlebihan. Dia juga mengerti bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk benar-benar menahan kelompok Gu Yu. Pembalasan dari seorang elit Banseng sebelum kematiannya cukup menakutkan. Selain itu, kelompok Gu Yu pasti memiliki lebih banyak gulungan spasial yang bisa memanggil ahli lain dari klan mereka. Jika mereka berakhir di jalan buntu, para ahli dari kedua klan akan dipaksa untuk muncul. Selain itu, Xiao Yan, Yao Chen, saya akan mengingatkan Anda bahwa tidak satupun dari Hall of Souls yang ingin saya tangkap dapat melarikan diri. Paviliun bintang jatuh ditakdirkan untuk diubah menjadi reruntuhan oleh klan Hunku. Anda harus menikmati waktu Anda selagi bisa. Mata tajam Gu Yu mengayun ke Xiao Yan dan Yao Lao saat dia membuat ancaman. Tidak perlu bagimu untuk khawatir tentang ini. Paviliun bintang jatuh saya adalah tulang yang keras. Jika Hall of Souls Anda benar-benar ingin menggigit, kami pasti akan menghancurkan beberapa gigi Anda. Yao Lao tertawa. Hubungan mereka dengan Hall of Souls berada pada titik di mana tidak ada yang akan beristirahat sampai yang lain mati. Tidak ada gunanya menggunakan nada yang lebih lembut. Karena ini masalahnya, apa gunanya memberi Hall of Souls wajah apapun? Mudah-mudahan, kamu masih bisa mengucapkan kata-kata ini ketika pasukan Hall of Souls-ku mencapaimu. Gu Yu dengan dingin tertawa dan kemudian berhenti berbicara. Matanya dengan kejam melirik Xiao Yan sebelum dia berbalik dan memimpin untuk bergegas keluar dari daerah Wastelen kuno. Hun Yu dan para ahli lainnya dari klan Hun hanya bisa mengikuti di belakangnya dengan ketidakpuasan. Kelompok dari suku Heaven Demon Phoenix tidak berani untuk tetap tinggal setelah melihat kelompok Hun Yu pergi dengan putus asa. Mereka buru-buru mengikuti dari belakang. Xiao Yan merasa sedikit menyesal saat melihat orang-orang itu melarikan diri dalam sekejap mata. Dia menghela nafas, sayang sekali. Kami tidak menyebabkan Hall of Souls menderita kerugian selain melukai Gu Yu secara serius. Haha, kamu sudah cukup luar biasa untuk melukai seorang elit Banseng. Yao Lao tertawa, tidak ada yang bisa kita lakukan jika mereka ingin pergi. Klan Hun terlalu kuat, jika kita terlibat dalam pertempuran habis-habisan, kita akan menjadi orang-orang yang akhirnya menderita. Saudara Yao Chen benar, klan Hun misterius dan tak terduga. Sangat sulit untuk berurusan dengan mereka. Bahkan klan Gu kami tidak berani menyudutkan mereka. Mampu menakut-nakuti mereka bukanlah akhir yang buruk. Penatua Tong Xuan di sampingnya tertawa setuju. Dia melirik semua orang dan menyuarakan pikirannya, namun, karena masalah pohon kuno Bodhisattva telah berakhir, kita harus bergegas kembali ke alam Gu.
Tidak mudah membuat orang-orang tua itu membiarkan Sun Er keluar. Jika kita menunda terlalu lama, mereka akan membuat kita terburu-buru. Keengganan melintas di mata cantik Sun Er ketika dia mendengar kata-katanya, tetapi dia juga mengerti bahwa orang-orang tua dari klan itu khawatir membiarkannya tinggal di dunia luar sebelum dia mencapai kelas Doseng. Dia menatap Xiao Yan dan dengan lembut berkata, "Xiao Yan GG, kamu harus berhati-hati. Klan Hun sangat berpikiran sempit, dan mereka akan membalas dendam atas dendam apapun. Kali ini, Anda telah menyebabkan mereka menderita kerugian besar. Mereka pasti tidak akan bisa menahan amarah ini. Begitu mereka bebas, mereka akan berurusan dengan paviliun bintang jatuh." Iya, Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia juga mengerti bahwa ada kesenjangan besar dalam kekuatan antara faksi super seperti klan Hun dan paviliun bintang jatuh yang sedang tumbuh. Itu akan membuat Xiao Yan sakit kepala yang ekstrim jika klan Hun melancarkan serangan dengan pasukan mereka. Sepertinya saya harus segera melakukan retret untuk memurnikan hati Bodhisattva dan maju ke Ban Seng begitu saya kembali. Jika tidak, paviliun bintang jatuh akan berada dalam bahaya saat klan Hun menyerang. Haha, santai, klan Bu saya telah memantau tindakan klan Hun. Kami akan menerima kabar jika mereka membuat gerakan besar. Selain itu, mereka setidaknya perlu mengirim 2 Ban Seng elit untuk menghancurkan paviliun bintang jatuh yang baru ini. Formasi ini adalah sesuatu yang tidak diungkapkan oleh klan Hun selama bertahun-tahun. Karena itu, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Penatua Tong Xuan tertawa. Jika hari itu benar-benar datang, klan Bu tidak akan hanya berdiam diri di samping. Anda memiliki batu giok kuno pada Anda. Kami tidak akan hanya melihatnya jatuh ke tangan klan Hun. Kalau begitu, kami akan merepotkan Penatua Tong Xuan. Xiao Yan tersenyum dan menjawab, "Haha, ini masalah kecil." Penatua Tong Xuan melambaikan tangannya dan berkata, "Ini sudah sangat terlambat. Kita harus bergerak. Mari bertemu kembali." Penatua Tong Xuan menangkupkan tangannya ke Yao Lao setelah mengucapkan beberapa kata. Sebelum ada yang bisa berbicara, dia melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan spasial menyebar dan melilit kelompok Sun Er. Setelah itu, mereka dengan cepat menghilang. Xiao Yan menghela nafas sambil merasa tersesat saat dia melihat kelompok Sun Er menghilang. Matanya segera beralih ke tanah di luar wilayah Wastelen kuno. Dia dengan lembut berkata, "Ayo pergi, sekarang saatnya untuk kembali." Bab 1433, mundur setelah masalah pohon kuno Bodhisattva selesai, kelompok Xiao Yan tidak terus tinggal di gurun sialan ini untuk waktu yang lama. Mereka berangkat dan menghabiskan beberapa hari perjalanan sebelum mencapai paviliun bintang jatuh. Xiao Yan tidak diragukan lagi adalah orang yang memperoleh paling banyak selama perjalanan ke daerah Wastelen kuno ini. Dia tidak hanya menikmati meditasi legendaris di bawah pohon purba Bodhisattva, hati Bodhisattva juga menyembunyikan dirinya di dalam tubuhnya. Tentu saja, seseorang tidak boleh melupakan 11 benih Bodhisattva murni yang tersisa di tangannya. Lupakan manfaat yang diberikan 2 hal lainnya pada Xiao Yan. Hanya 11 benih Bodhisattva saja sudah merupakan hadiah yang sangat kaya. Jika seseorang secara acak mengambil salah satu dari benih Bodhisattva ini, banyak mata ahli puncak Douzun akan memerah karena iri. Mereka tidak peduli dengan properti lainnya. Kemampuannya untuk meningkatkan peluang seseorang untuk maju ke kelas Ban Seng sudah cukup untuk membuat para ahli top di mata orang biasa menjadi gila. Xiao Yan mungkin telah mendapatkan hadiah yang kaya kali ini, tetapi hal yang paling dia senangi adalah dia berhasil mencegah kelompok Hun Yu mendapatkan apapun. Xiao Yan tanpa sadar merasakan dorongan untuk tertawa setiap kali dia memikirkan bagaimana kelompok Hun Yu telah menghabiskan upaya besar untuk bergegas ke daerah Wastelen kuno hanya untuk kembali tanpa hasil. Paviliun bintang jatuh, kelompok Xiao Yan beristirahat selama seminggu penuh setelah kembali dari daerah Wastelen kuno sebelum mereka akhirnya pulih. Perjalanan ke wilayah kuno ini tidak santai. Jika benih Bodhisattva di cincin penyimpanan Xiao Yan untungnya tidak membangunkannya dari ilusi, mereka semua akan turun ke dalam ilusi yang sangat hidup selamanya. Pada akhirnya, mereka akan berubah menjadi keberadaan yang mirip dengan boneka Ban Seng itu. Meskipun Xiao Yan telah berhasil bertahan, dia masih merasakan hawa dingin di hatinya ketika dia memikirkan ilusi seperti kehidupan. Ilusi itu benar-benar terlalu menakutkan. Xiao Yan tidak memurnikan hati Bodhisattva segera setelah kembali ke paviliun bintang jatuh karena dia mengerti bahwa itu terlalu penting. Dia perlu memperbaikinya dengan sempurna. Benar-benar tidak ada yang salah. Saat mengadopsi sikap ini,
Xiaoyan menghabiskan banyak upaya untuk mencapai kondisi puncaknya selama periode waktu 1 bulan. Pada saat yang sama, dia dan Yao Lao mencoba yang terbaik untuk mempersiapkan hal-hal yang akan meningkatkan peluangnya untuk maju ke kelas Banseng, terlepas dari apakah itu pil obat atau harta alam. Semua orang mengerti bahwa kekuatan Paviliun Bintang Jatuh pasti akan melonjak jika Xiaoyan berhasil maju ke kelas Banseng. Dua Banseng adalah barisan yang bahkan sekte langit yang mendalam dan sekte yang sangat tua lainnya tidak dapat mengambilnya. Sementara Xiaoyan sedang menunggu kondisi puncaknya tiba, Yao Lao telah pergi selama setengah bulan. Setelah setengah bulan, dirinya yang sudah tua dan lelah sekali lagi muncul di depan Xiaoyan dan menyerahkan sebuah kotak. Xiaoyan menerima kotak itu sambil merasa terkejut. Setelah dia dengan hati-hati membuka kotak giok, dia menemukan tupai kecil hijau zamrud bersembunyi di dalamnya. Aroma pil yang sangat kaya menyebar dari tubuh tupai. Menghirup saja akan membuat seseorang rileks. Ini adalah pil Bodhisattva. Xiaoyan menatap tupai kecil itu sejenak. Baru kemudian dia mengangkat kepalanya dan bertanya dengan suara yang agak tercengang. Dia bisa merasakan aura familiar di dalam tubuh tupai kecil ini. Tepat sekali, Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Senyum di wajahnya menyembunyikan kelelahannya saat dia berbicara dengan sikap yang agak menyesal. Sayangnya, pil Bodhisattva ini hanya memanggil pil petir 8 warna. Jika tidak, efek obatnya akan lebih mengesankan. Namun, Anda memiliki hati Bodhisattva di dalam tubuh Anda. Menambahkan bantuan pil Bodhisattva ini akan memungkinkan Anda berhasil menembus kelas Banseng. Xiaoyan merasakan sesuatu menghalangi hatinya saat dia mengamati wajah tua Yao Lao. Alasan Yao Lao menghilang selama setengah bulan adalah karena dia pergi mencari tempat untuk memurnikan benih Bodhisattva ini untuk Xiaoyan. Peluang Xiao Yao untuk berhasil memurnikan pil obat tingkat ini sedikit rendah. Xiaoyan mengerti bahwa kemampuan Yao Lao sudah cukup untuk menarik pil Lightning 9 warna untuk pil Bodhisattva ini, tetapi Yao Lao tidak memiliki nyala api yang bagus. Jika Yao Lao masih memiliki Bone Chilling Flame, menarik pil Lightning 9 warna akan sangat mudah. Yao Lao diam-diam telah banyak berkontribusi pada muridnya ini. Guru, terima kasih. Xiaoyan memeluk kotak giok itu. Dia menghirup udara dalam-dalam dan dengan lembut mengucapkan terima kasih. Haha, tidak perlu mengatakan hal ini antara guru dan murid. Yao Lao menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu harus santai dan melakukan retret. Serahkan masalah Paviliun Bintang Jatuh dan Aliansi Yan kepadaku. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada mereka. Yang paling penting bagi Anda adalah dengan cepat maju ke kelas Banseng. Jika tidak, Anda tidak akan memiliki kemampuan untuk menaklukkan api teratai iblis pemurni ketika muncul dalam 3 tahun. Api surgawi itu terlalu menakutkan. Xiaoyan diam-diam mengangguk. Ini adalah hambatan yang benar-benar bisa mengubah dirinya. Jika dia berhasil mengatasinya, dia akan benar-benar mencapai tingkat ahli puncak di dalam benua. Jika dia gagal, dia akan ditinggalkan di antara para ahli tingkat atas. Dia tidak akan mampu membalas kehebatan klan Hun dengan kekuatan seperti itu. Selain itu, Xiaoyan telah mengejar api teratai iblis pemurni selama lebih dari 1 dekade. Tidak mungkin baginya untuk menyerah. Api teratai iblis pemurni akan memainkan peran penting dalam memutuskan apakah dia bisa bertarung melawan klan Hun, jadi dia perlu mendapatkan api teratai iblis pemurni dengan segala cara. Kamu harus santai dan melakukan retret. Serahkan masalah membesarkan Kailin, dokter peri kecil, dan kekuatan King Lin kepadaku. Mereka semua adalah wanita yang luar biasa. Selama mereka memiliki kesempatan yang cocok, kekuatan mereka pasti akan meningkat dengan sangat cepat. Mereka tidak akan menahan Anda setelah Anda keluar dari retret Anda. Yao Lao menepuk bahu Xiaoyan. Setelah itu, dia berbalik. Kailin, dokter peri kecil dan King Lin semuanya hadir, tetapi mereka tidak mengganggu percakapan antara seorang guru dan muridnya. Iya, Xiaoyan dengan lembut mengangguk. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dia mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya. Ada lapisan api di sekitar mulut botol. Samar-samar seseorang bisa merasakan jiwa yang lemah di dalam botol. Guru, ini adalah jiwa Han Feng. Anda harus menghadapinya. Xiaoyan menyerahkan botol giok itu kepada Yao Lao saat dia dengan lembut memberi tahu gurunya. Wajah Yao Lao sedikit terkejut setelah mendengar ini. Matanya rumit saat dia melihat botol batu giok. Ada sedikit kesedihan dalam diri mereka. Tidak peduli apa yang terjadi, dia pernah melihat Han Feng seperti putranya sendiri.
Dia secara pribadi telah membesarkan Han Feng dari yatim piatu yang ditinggalkan menjadi orang dewasa dan telah mengajarinya semua yang dia tahu. Namun, rencana Han Feng terhadapnya telah menyebabkan dia, yang pernah ditinggalkan oleh klannya, menderita. Rasa sakit karena dikhianati berkali-kali lebih buruk daripada kehilangan tubuhnya. Tangan keriput Yao Lao bergetar saat menerima botol giok itu. Dia tidak mengatakan apa-apa saat dia perlahan mengangguk. Xiao Yan merasakan kesedihan saat dia mengamati wajah tua pria di depannya yang tampak lebih sunyi dan lebih tua. Dia mengayunkan lengan bajunya dan lututnya berlutut ke tanah. Dia bersujud 2 kali sebelum berbicara dengan suara yang dalam, "Guru telah mengajar dan merawat saya. Anda adalah guru saya dan seperti ayah bagi saya. Murid ini akan membantu guru membalas dendam atas semua penghinaan dan rasa sakit yang kamu derita." Yao Lao kaget saat melihat Xiao Yan tiba-tiba bersujud. Dia buru-buru melangkah maju dan mencoba mengangkatnya berdiri. Sebelum dia bisa mendukung Xiao Yan, Kailin memeluk Xiao Xiao saat dia diam-diam berlutut di samping Xiao Yan. Dia adalah istri Xiao Yan dan Xiao Yan memandang Yao Lao seperti ayahnya, jadi dia secara alami memandangnya sama. Terlepas dari betapa dingin dan keras kepalanya karakternya, dia mengerti bahwa dia harus mendengarkan suaminya kadang-kadang. Kamu anak kecil." Yao Lao tak berdaya menggelengkan kepalanya saat matanya menjadi sedikit lembab. Ekspresi sedih di wajahnya telah memucat. Pada saat ini, dia mengerti bahwa surga tidak meninggalkannya. Dia mungkin buta sekali, tetapi dia tidak buta untuk kedua kalinya. Dia bahkan bisa meninggalkan kehidupan lamanya untuk murid ini. "Guru besar." Xiao Xiao melebarkan matanya yang seperti permata hitam dan menatap Yao Lao. Suaranya yang renyah menyebabkan senyum muncul di wajah semua orang yang hadir. Xiao Xiao yang baik. Wajah Yao Lao tanpa sadar dipenuhi dengan kegembiraan ketika dia mendengar kata-katanya. Dia buru-buru mengangkat Xiao Xiao ke pelukan dari pelukan Kailin. Setelah itu, dia menatap Xiao Yan dan Kailin. Dia tertawa, "Cepat bangun. Tulang-tulang tua saya ini hanya memiliki beberapa pemikiran acak. Anda berdua sudah cukup tua. Jangan bilang bahwa kamu takut aku akan bunuh diri." Xiao Yan tersenyum setelah mendengar kata-kata ini. Dia berdiri dan membantu Kailin berdiri. Sambil memegang kotak batu giok di tangannya, dia menoleh untuk melihat sebuah ruangan batu besar yang tersembunyi di dalam gunung. Dia berkata, "Sudah waktunya. Aku harus masuk. Tidak ada yang tahu berapa lama saya akan berada di retret ini, tetapi saya pikir itu akan cukup lama. Kalian semua harus mendengarkan instruksi guru selama periode waktu ini. Dipahami?" Kailin, dokter peri kecil, dan yang lainnya sedikit mengangguk setelah mendengar saran Xiao Yan. "Guru, hati-hati." Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia menghadap Yao Lao dan menangkupkan kedua tangannya dengan sikap serius. Setelah itu, dia tidak menunda lagi. Dia berbalik dengan kotak giok dan perlahan melangkah melalui pintu batu tebal di depan mata semua orang. Bang! Setelah Xiao Yan masuk, pintu batu besar itu juga perlahan tertutup. Akhirnya, itu menabrak tanah, mengangkat beberapa debu dalam prosesnya. Semua orang menjadi diam ketika mereka melihat ke pintu batu yang sangat besar. Mereka memiliki firasat bahwa mundurnya Xiao Yan akan berlangsung lama. "Ayo pergi. Selanjutnya, kita akan menunggu dia berhasil menjadi Banseng." Yao Lao menghela nafas pelan. Setelah itu, dia melambaikan tangannya, memeluk Xiao Xiao, dan perlahan pergi. Kailin dan yang lainnya dengan cepat mengikuti di belakangnya. Namun, tidak ada dari mereka yang mengira retret ini akan memakan waktu 2 tahun penuh. Bab 1434, perubahan dalam klan Hun 2 tahun bukanlah waktu yang singkat, tapi tidak ada yang menyangka retret Xiao Yan berlangsung selama ini. Berdasarkan harapan Yao Lao dan yang lainnya, seharusnya tidak sulit bagi Xiao Yan untuk menerobos ke kelas Banseng karena dia memiliki Bodhisattva Heart dan Bodhisattva Pil yang membantunya. Legenda tentang memurnikan hati Bodhisattva untuk segera memasuki kelas Seng sedikit dilebih-lebihkan. Bagaimanapun, seseorang harus diberi waktu untuk menyerap sejumlah besar energi murni. Seseorang juga dapat membuktikan betapa kuatnya hati Bodhisattva dari sudut pandang lain. Meskipun itu tidak memungkinkan seseorang untuk segera memasuki kelas Seng, Xiao Yan, yang sudah menjadi puncak perubahan 9 Douzun, akan, paling banyak, membutuhkan 1 tahun untuk berhasil menyelesaikan retretnya. Namun, kenyataan tidak sesuai dengan harapan semua orang. Waktu perlahan mengalir sementara semua orang menunggu.
Musim gugur menggantikan musim panas saat rumput liar menutupi area di depan pintu batu besar tempat Xiao Yan bersembunyi. Lumut hijau sudah mulai menutupi pintu batu. Area di sekitar pintu ini telah menjadi tempat terlarang bagi Paviliun Bintang Jatuh selama 1 tahun ini. Dengan pengecualian beberapa, bahkan beberapa tetua tamu dilarang masuk. Semua orang hanya bisa menekan kecemasan di hati mereka setelah 1 tahun berlalu. Tidak ada gunanya menjadi cemas ketika itu datang. Untungnya, hal yang paling meyakinkan adalah bahwa Yao Lao dapat merasakan aura yang sangat tidak jelas melalui gunung. Aura ini sangat redup, tetapi tidak lemah. Sebaliknya, seolah-olah aura itu dalam keadaan transformasi. Mampu merasakan aura berlama-lama Xiao Yan tidak diragukan lagi telah mengurangi kekhawatiran semua orang. Mereka tidak dapat mengganggu Xiao Yan saat ini. Oleh karena itu, mereka semua hanya bisa khawatir tak berdaya saat mereka diam-diam menunggu. Sementara Xiao Yan sedang dalam retretnya, dataran tengah mengalami gangguan besar, tetapi balas dendam dari Hall of Souls belum tiba lebih awal. Oleh karena itu, Paviliun Bintang Jatuh memanfaatkan sepenuhnya waktu mereka yang tersisa untuk menjadi lebih kuat di bawah manajemen Yao Lao dan Feng Zunze. Banyak ahli telah bergabung setelah mendengar nama mereka, terutama setelah berita menyebar dari Paviliun Bintang Jatuh bahwa Yao Lao dapat memurnikan pil Bodhisattva. Beberapa dari puncak elit Douzuns, yang biasanya sangat tidak menonjolkan diri, tidak dapat menahan godaan karena mereka diam-diam menjadi tetua tamu Paviliun Bintang Jatuh. Godaan dari benih Bodhisattva benar-benar terlalu besar. Para ahli bahkan akan mengorbankan waktu dan kebebasan untuk itu. Tentu saja, secara alami tidak mungkin untuk memberikan benih Bodhisattva kepada tetua tamu ini, yang datang mencarinya, saat mereka bergabung. Para ahli ini juga tidak bodoh. Mereka juga mengerti bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Oleh karena itu, mereka memikirkan cara untuk berkontribusi pada Paviliun Bintang Jatuh sehingga akan tiba saatnya ketika mereka dipercaya oleh Yao Lao dan kemudian dapat diberkati dengan pil Bodhisattva, yang dapat mereka gunakan untuk terobosan ke tingkat yang hanya mereka impikan. Di hadapan pengaruh positif ini, kekuatan Paviliun Bintang Jatuh tidak diragukan lagi melonjak. Itu telah menjadi eksistensi yang kuat di dataran tengah yang tidak kalah dengan faksi lama seperti Sekte Langit yang mendalam. Namun, ketika kekuatan dan reputasi Paviliun Bintang Jatuh tumbuh, Sekte Langit yang mendalam, yang telah membentuk dendam dengan Xiao Yan dan Paviliun Bintang Jatuh, tidak dapat tinggal diam. Di masa lalu, wilayah Paviliun Bintang Jatuh tidak terlalu besar. Oleh karena itu, ada sedikit konflik di antara keduanya, tetapi wilayah Paviliun Bintang Jatuh secara bertahap mulai bersinggungan dengan Sekte Langit yang mendalam. Tidak dapat dihindari bahwa konflik akan meletus. Salah satunya adalah faksi lama sementara yang lain adalah faksi yang sedang naik daun. Bentrokan antara keduanya memang akan intens. Kedua belah pihak telah mengalami kemenangan dan kekalahan masing-masing setelah berjuang untuk jangka waktu tertentu. Tidak ada pihak yang bisa berbuat apa-apa terhadap yang lain. Tetapi situasi ini tidak berlangsung lama sebelum mengalami perubahan. Sekte Langit yang mendalam telah mengumumkan bahwa mereka akan membentuk aliansi dengan Lembah Sungai Es, Paviliun Petir Angin, dan beberapa sekte terkenal lainnya di dataran tengah. Mereka secara terbuka mengumumkan bahwa aliansi tersebut akan diberi nama Aliansi Sungai yang Mendalam. Aliansi ini tidak diragukan lagi memungkinkan kekuatan Sekte Langit yang mendalam melonjak. Pertemuan para ahli dari berbagai pihak ini telah membuat Paviliun Bintang Jatuh lengah, tetapi Yao Lao dan yang lainnya tidak panik. Paviliun Bintang Jatuh telah berkembang terlalu cepat. Meskipun wilayah di bawah pengaruhnya sangat luas, itu sedikit dangkal. Dengan mengalami pertempuran besar ini, mereka dapat menggunakannya sebagai kesempatan untuk mengatur ulang diri mereka sendiri. Sebuah faksi gemuk bukanlah sesuatu yang diinginkan Yao Lao. Sebaliknya, dia menginginkan kelompok elit yang seimbang yang dapat memberikan pukulan fatal bagi musuh manapun. Oleh karena itu, Yao Lao dan yang lainnya tidak mengatur pembalasan besar karena Paviliun Bintang Jatuh menyusut. Mereka terus menarik diri. Saat Paviliun Bintang Jatuh mundur dan panjang garis pertahanan mereka menyusut, kekuatan pertahanan kota-kota di dekat pusat meningkat. Selain itu, banyak tetua tamu yang secara pribadi membangun lubang cacing untuk menghubungkan semua kota penting ini secara langsung. Karena itu, kota manapun dapat diperkuat dengan cepat. Ini menyebabkan wilayah Paviliun Bintang Jatuh tidak bisa ditembus. Beberapa serangan dari Aliansi Sungai Mendalam mengalami kesulitan mencapai hasil yang jelas. Sebaliknya,
Mereka akhirnya menderita kerugian yang cukup besar setelah banyak pertempuran. Kebuntuan ini berlanjut selama beberapa bulan sebelum aliansi Sungai Mendalam tidak punya pilihan selain menyerang. Mereka secara bertahap menarik diri. Bagaimanapun, mereka telah mencapai efek menunjukkan kekuatan mereka. Mereka tidak ingin benar-benar menjadi musuh dengan Paviliun Bintang Jatuh dan terlibat dalam pertempuran berdarah. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa akan sulit untuk memprediksi pemenangnya. Setelah perang besar ini terhenti sementara, reputasi Paviliun Bintang Jatuh sekali lagi meledak. Itu bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan aliansi yang terdiri dari Sekte Langit yang Mendalam, Lembah Sungai Es, dan beberapa faksi lainnya. Ini sangat jarang terjadi di Dataran Tengah. Aliansi Sungai Mendalam cukup tertekan oleh ini. Meskipun mereka telah berhasil merebut beberapa wilayah, tampaknya mereka akhirnya mempromosikan Paviliun Bintang Jatuh. Setelah perdamaian sementara terbentuk, Dataran Tengah menjadi tenang untuk jangka waktu tertentu. Namun, kedamaian ini tidak berlangsung lama sebelum badai besar muncul dari beberapa informasi yang dikirimkan dari sumber yang tidak diketahui. Karakter utama dari berita ini adalah salah satu dari 8 klan kuno, Klan Ling. Kembali ketika Xiao Yan keluar dari makam surgawi, dia mengetahui bahwa wilayah Klan Ling tiba-tiba ditutup. Namun, berita saat itu hanya rahasia beberapa faksi besar, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Karenanya, berita itu tidak menyebar. Belum lama ini, beberapa ahli menemukan bahwa ranah Klan Ling telah dibuka sekali lagi. Ketika para ahli ini memasukinya dan menyelidikinya, mereka menemukan bahwa alam Ling benar-benar kosong. Tidak ada satu orang pun di dalamnya. Bahkan warga keturunan Klan Ling telah benar-benar menghilang. Para ahli itu tercengang ketika mereka melihat melalui dunia yang tidak memiliki kehidupan. Rasa dingin segera melonjak dari kaki mereka ke kepala mereka. Masalah ini terlalu misterius. Jika seseorang menambahkan warga keturunan Klan Ling, ada jutaan orang di alam Ling, namun banyak orang ini telah menghilang ke udara tipis. Masalah ini tidak diragukan lagi menimbulkan keributan besar ketika sampai ke telinga beberapa klan kuno lainnya. Masing-masing klan mengirim beberapa individu kuat ke alam Ling. Terlepas dari bagaimana mereka mencari, mereka bahkan tidak dapat menemukan satu pun anggota klan Ling. Seolah-olah klan Ling telah benar-benar lenyap ketika wilayah mereka disegel. Klan Ling juga merupakan salah satu dari 8 klan kuno. Meskipun mereka secara bertahap menunjukkan tanda-tanda penurunan, harus diketahui bahwa bahkan faksi kuno yang sekarat masih lebih kuat daripada faksi biasa. Terlepas dari seberapa banyak penurunannya, itu masih bisa diperingkatkan di antara faksi super di Dataran Tengah. Bahkan jika klan mereka dibantai, bahkan faksi seperti klan Bu akan kesulitan untuk membunuh semua anggota klan tanpa memberitahu siapapun. Tentu saja, selain kemungkinan bahwa klan Ling dimusnahkan, beberapa orang menduga bahwa sangat mungkin bahwa klan Ling dapat memindahkan seluruh klan mereka ke dunia lain yang diciptakan sendiri, tetapi jelas bahwa perubahan besar-besaran ini tidak mungkin terjadi. Tersembunyi dari para ahli puncak di Dataran Tengah, namun bahkan orang-orang ini tidak merasakan apa-apa. Mengingat kekuatan klan Ling, bagaimana mungkin mereka bisa memindahkan jutaan warga keturunan? Terlepas dari apa yang terjadi, masalah hilangnya klan Ling tidak diragukan lagi telah menimbulkan badai besar di seluruh Dataran Tengah. Berbagai faksi menebak alasan hilangnya ini. Sementara dunia luar secara acak menebak apa yang terjadi, perselisihan besar juga terjadi di dalam klan kuno mengenai masalah ini. Klan kuno ini saling memahami dengan sangat baik, tetapi mereka bukan sekutu. Mereka hanya bisa digambarkan sebagai sebagian musuh dan sebagian teman. Bagaimanapun, klan kuno ini telah menyerang satu sama lain ketika mereka kuat. Oleh karena itu, mereka tidak dapat dianggap bersatu. Sementara orang luar merasa bingung karena masalah ini, semua klan ini telah membuat tebakan mereka sendiri. Dahulu kala, perang besar pernah meletus antara 8 klan kuno. Alasan perang itu adalah Tusi Ancient God Jade. Benda yang ditinggalkan oleh elit terakhir Doudi dan dikabarkan memiliki rahasia untuk mencapai kelas Doudi. 8 klan kuno pernah bertarung karena rahasia ini. Akhirnya, Tusi Ancient God Jade yang lengkap dibagi menjadi 8 bagian. Dengan kata lain, siapapun yang ingin mendapatkan apa yang ditinggalkan oleh Dewa Kuno Tusi harus mengumpulkan 8 keping batu giok. Masing-masing klan menganggap batu giok kuno lebih penting daripada kehidupan mereka. Mereka pasti tidak akan memberikannya tanpa alasan. Oleh karena itu,
ada yang menduga bahwa hilangnya klan Ling kali ini mungkin terkait dengan klan kuno lainnya. Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan Tusi Ancient God Jade di tangan klan Ling. Namun, keraguan lain muncul setelah tebakan ini disuarakan. Meskipun klan Ling telah menurun, fondasinya tidak hilang. Di antara 6 klan kuno yang tersisa, kemungkinan hanya 2 klan yang memiliki kemampuan untuk memusnahkan seluruh klan Ling tanpa ada yang mengetahuinya. Mereka adalah klan Gu dan klan Hun. Bab 1435, Kartu Tantangan di Permukaan. Klan Gu adalah klan terkuat di antara 6 klan kuno yang tersisa. Tidak ada yang meragukan kekuatan yang mereka miliki. Jika seseorang menggambarkan klan Hun, klan ini dapat dianggap sebagai klan dengan sejarah terpanjang di antara 8 klan kuno. Klan ini sudah ada sejak zaman kuno. Itu biasanya sangat misterius dan bahkan klan kuno lainnya tidak berani mengatakan bahwa mereka dengan jelas memahami kekuatannya. Meskipun klan Hun tidak mengungkapkan bahwa mereka adalah yang terkuat selama perang besar di masa lalu, siapapun yang dengan hati-hati mengingat peristiwa itu akan menemukan bahwa klan Hun tidak pernah jatuh ke dalam kerugian. Mereka tidak menang atau kalah. Dari sudut pandang tertentu, itu cukup menakutkan untuk dicapai. Oleh karena itu, bahkan klan Gu mempertahankan rasa takut yang sehat untuk klan kuno yang misterius ini. Kedua klan kuno ini mewakili faksi terkuat di benua Doki. Selain 2 klan ini, tidak ada satu faksi pun yang bisa melenyapkan seluruh klan Ling tanpa ada yang menyadarinya. Oleh karena itu, klan Gu dan klan Hun tidak diragukan lagi adalah faksi yang paling mencurigakan terkait dengan hilangnya klan Ling. Meskipun 4 klan kuno lainnya tidak memiliki bukti mutlak untuk menentukan pelakunya, jelas bahwa mereka menjadi lebih berhati-hati terhadap klan Hun dan klan Gu setelah insiden mengenai klan Ling ini. Jika pihak lain benar-benar mengincar Tusi Ancient Jade, mereka pasti tidak akan berhenti. Karena mereka memiliki 4 batu giok kuno yang tersisa, salah satunya kemungkinan akan menjadi target berikutnya. Klan Gu tampak sangat tertekan saat mereka menghadapi keraguan yang muncul entah dari mana, tetapi mereka juga memahami keseriusan masalah ini. Tindakan apapun yang mereka lakukan kemungkinan akan menimbulkan kecurigaan yang tidak perlu. Karena itu, mereka hanya bisa diam. Pada saat yang sama, klan Hun melakukan seperti yang selalu mereka lakukan. Mereka mengabaikan segalanya dan melakukan apapun yang ingin mereka lakukan. Bagaimanapun, klan Hun tidak membutuhkan sekutu. Mereka tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Oleh karena itu, masalah tentang klan Ling secara bertahap ditekan karena kedua belah pihak terus diam. 6 klan kuno tidak memulai perang besar. Mengikuti aliran waktu, masalah ini tampaknya telah dilupakan oleh orang lain. Tetapi beberapa orang menyadari bahwa perpecahan telah terbentuk di antara 6 klan kuno. Semua klan berhati-hati. Masalah klan Ling menimbulkan keributan yang cukup besar di dataran tengah, tetapi klan kuno biasanya tidak menonjolkan diri. Oleh karena itu, keributan ini berlangsung selama setengah tahun sebelum secara bertahap berkurang. Ada kejadian menarik yang terjadi setiap hari di dataran tengah, jadi ada banyak topik untuk dibicarakan. Bahkan masalah besar seperti hilangnya klan Ling tidak bisa terus menjadi topik yang dominan. Mengikuti berbagai insiden menarik yang terjadi di dataran tengah, satu musim berganti ke musim lainnya. Sudah hampir 2 tahun sejak Xiao Yan melakukan retretnya. Selama 2 tahun ini, masih belum ada tanda-tanda aktivitas dari gunung yang dalam tempat Xiao Yan mundur. Rumput liar tumbuh, menutupi pintu batu besar. Selama 2 tahun ini, para murid muda yang direkrut oleh Paviliun Bintang Jatuh secara bertahap menjadi murid senior. Generasi baru sekali lagi memasuki Paviliun Bintang Jatuh untuk memberikan darah baru bagi faksi ini. Setelah retret tenang Xiao Yan berlangsung selama 2 tahun, bahkan beberapa tetua tamu mulai merasa sedikit pesimis. Bagian dalam gunung itu terlalu sunyi. Biasanya berbicara, menerobos ke kelas Ban Seng harus menjadi peristiwa yang mengguncang bumi. Itu pasti akan menarik fenomena yang tidak wajar, tetapi langit bahkan tidak mengisyaratkan kejadian aneh sedikit pun sejak Xiao Yan melakukan retretnya. Mengingat mata tajam Yao Lao, dia secara alami dapat merasakan beberapa pemikiran yang dirasakan oleh sesepuh ini di dalam hati mereka. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia selalu mengadopsi kepercayaan terbesar ketika datang ke Xiao Yan. Kembali ketika dia ditangkap oleh Hall of Soul, Xiao Yan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk sampai ke Central Plains dan menyelamatkannya dari tangan Hall of Souls. Semua yang bisa diandalkan Xiao Yan untuk mencapai ini adalah kekuatannya sendiri. Sejak hari itu, Yao Lao mengerti bahwa elang yang lembut ini,
yang telah bersembunyi di bawah perlindungan sayapnya, telah melayang di langit. Benua ini, yang menarik dan aneh, pada akhirnya menjadi panggung baginya. Ini adalah sesuatu yang Yao Lao yakini tanpa keraguan. Yao Lao mengamati pintu batu besar yang tertutup lumut tidak jauh dari situ. Itu lama kemudian sebelum dia dengan lembut menghela nafas pelan, anak kecil. Retretmu ini benar-benar mengkhawatirkan orang lain. Yao Lao, sinar cahaya tiba-tiba melesat dari kejauhan sementara Yao Lao menghela nafas dengan lembut. Sosok cantik yang halus muncul di belakang Yao Lao. Angka itu secara mengejutkan milik Kailin. Dia telah menghabiskan sebagian besar waktunya selama 2 tahun ini di Paviliun Bintang Jatuh. Yao Lao telah mencoba yang terbaik untuk memperbaiki berbagai pil obat dan telah mengaktifkan Paviliun Bintang Jatuh untuk mencari berbagai harta alam semuanya untuk Kailin. Oleh karena itu, kekuatan Kailin telah meningkat dari bintang 5 Douzun ke puncak kelas Douzun. Peningkatan semacam ini dapat dianggap cepat. Menjadi 7 warna surga menelan piton, kekuatan tubuh Kailin lebih kuat dari tubuh Xiaoyan. Selama dia memiliki energi yang cukup, peningkatan kekuatannya tidak akan melambat. The Seven Colored Heaven Swallowing Python telah menjadi eksistensi yang sangat kuat sejak zaman kuno. Dia tidak diragukan lagi memiliki keuntungan besar dalam hal bakat dibandingkan dengan pelatihan pahit Xiaoyan. Apa yang salah? Yao Lao menoleh setelah melihat Kailin muncul. Dia melihat wajahnya yang agak muram dan bertanya dengan terkejut. Mata cantik Kailin menyapu pintu batu di kejauhan. Matanya redup saat dia mengeluarkan kartu merah darah dan berkata, ini disampaikan oleh Profound River Alliance. Apa itu? Yao Lao mengerutkan kening. Dia menerima kartu itu dan membukanya. 3 kata besar berwarna merah tua langsung ditangkap oleh matanya. Deklarasi perang. Senyum dingin juga muncul di wajah Yao Lao ketika dia melihat kata-kata ini. Matanya diturunkan. Setengah bulan dari sekarang, Aliansi Sungai Mendalamku akan tiba di Paviliun Bintang Jatuh. Kami akan bertarung dan melihat siapa yang lebih kuat. Pemenangnya mengambil semuanya. Mereka benar-benar mengambil inisiatif untuk pergi ke Paviliun Bintang Jatuhku. Betapa sombongnya. Tampaknya iblis tua Tianming tidak bisa lagi menahan diri untuk tidak ikut campur. Yao Lao menyipitkan matanya dan tertawa dingin. Aliansi Sungai Mendalam telah sunyi selama lebih dari setahun. Kali ini, mereka tiba-tiba mengeluarkan tantangan pertempuran dan berencana untuk menuju ke Paviliun Bintang Jatuh kami. Sepertinya mereka harus merasa percaya diri untuk melakukan ini. Kita harus berhati-hati. Kailin menyuarakan pendapatnya. Yao Lao sedikit mengangguk. Sejak perang Paviliun Bintang Jatuh dengan Aliansi Sungai Mendalam, setahun yang lalu, Aliansi Sungai Mendalam tidak meluncurkan kampanye lain melawan Paviliun Bintang Jatuh. Yao Lao mengerti dalam hatinya bahwa itu bukan karena orang-orang ini tidak mau, tetapi mereka tidak ingin mendorong Paviliun Bintang Jatuh terlalu jauh. Bagaimanapun, kekuatan Banseng Yao Lao dipamerkan untuk dilihat semua orang. Jika mereka ingin mengalahkan Paviliun Bintang Jatuh, mereka harus terlebih dahulu mengalahkan Yao Chen. Namun, jika mereka ingin membunuh Banseng, terutama yang berlevel tinggi, Aliansi Sungai Mendalam perlu mengalahkan 2 Banseng yang kuat agar berhasil. Bahkan dengan kekuatan Sekte Langit yang mendalam, mereka tidak dapat mengalahkan 2 Banseng. Hanya ada Grand Elder dalam sekte mereka yang telah mencapai kelas Banseng, tetapi iblis tua Banseng ini tidak muncul selama bertahun-tahun. Selain orang ini, Aliansi Sungai Mendalam tidak memiliki Banseng lainnya. Meskipun ada banyak sekte dalam aliansi, sekte-sekte ini jauh lebih rendah daripada Sekte Langit yang mendalam. Secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki ahli di tingkat Banseng. Jelas bahwa lembah sungai es tidak dapat menghasilkan seorang Grand Elder Sekte Langit yang mendalam jelas hanya mampu menandingi Yao Lao, tetapi tidak mungkin untuk membunuh Yao Lao. Justru karena kurangnya kekuatan inilah, Aliansi Sungai yang mendalam hanya memulai beberapa konflik kecil dan hanya mendapatkan sedikit keuntungan selama 1 tahun ini. Meskipun ingin menghancurkan Paviliun Bintang Jatuh, mereka tidak dapat melakukan intervensi di area tersebut dengan jumlah keuntungan yang lebih besar. Kali ini, mereka berani mengeluarkan tantangan pertempuran, dan mereka bahkan menggunakan markas besar Paviliun Bintang Jatuh sebagai tempat tantangan. Tidak ada yang akan percaya bahwa tantangan ini tidak masalah. Keluarkan perintah untuk memanggil semua sesepuh yang tidak sibuk dengan tugas penting. Selain itu,
Perintahkan sesepuh yang menjaga kota-kota utama untuk sangat berhati-hati selama periode waktu ini dan untuk berjaga-jaga terhadap serangan diam-diam oleh aliansi sungai yang mendalam. Tangan keriput Yao Lao dengan lembut mengusap undangan di tangannya. Dia melanjutkan dengan suara yang dalam, selain itu, kirimkan beberapa mata-mata untuk mengumpulkan informasi di dalam aliansi sungai yang mendalam. Kita harus tahu mengapa orang-orang ini tiba-tiba memiliki keberanian untuk tampil. Dipahami. Kailin sedikit mengangguk. Dia sudah mengeluarkan semua perintah ini ketika dia menerima kartu tantangan. Setelah penampilannya selama 2 tahun ini, Kailin saat ini sangat dihormati di dalam paviliun bintang jatuh. Semua orang menyadari statusnya. Terlebih lagi, Xiao Yan telah ditentukan oleh Yao Lao untuk menjadi kepala paviliun berikutnya. Dengan kata lain, Kailin adalah setengah istri kepala paviliun. Bahkan beberapa sesepuh harus mematuhi perintahnya. Tambahan, setelah 2 tahun perang ini, semua orang juga mengerti bahwa dia bukan hanya vas bunga yang dipajang. Ketegasannya yang kejam adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan beberapa pria. Selama periode waktu ini, tingkat kehati-hatian di paviliun bintang jatuh akan dinaikkan ke level tertinggi. Yao Lao dengan dingin tertawa. Saya ingin melihat trik apa yang ingin dimainkan oleh iblis tua Tianming. Kailin mengangguk sekali lagi. Matanya yang cantik tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke pintu batu yang tertutup rapat. Dia dengan lembut bertanya, apakah masih belum ada aktivitas darinya? Yao Lao sedikit terkejut. Dia mengangguk dengan lembut dan menatap mata Kailin yang agak redup. Dia tertawa, tidak perlu khawatir. Tidak ada yang akan terjadi padanya. Menurut tebakanku, dia akan segera keluar dari retretnya. Kailin tertawa getir. Dia telah mendengar kata-kata ini cukup banyak selama 2 tahun ini. Ayo pergi. Masih banyak hal yang perlu kita persiapkan. Aliansi sungai mendalam telah datang dengan niat buruk. Yao Lao melambaikan tangannya. Setelah itu, dia berbalik dan perlahan pergi. Mata cantik Kailin menatap pintu batu. Sesaat kemudian, dia akhirnya menghela nafas, berbalik dan mengikuti Yao Lao. Namun, tidak ada yang merasakan lumut di pintu batu besar itu bergetar segera setelah keduanya pergi. Sebuah garis kecil tiba-tiba muncul di pintu batu. Bab 1436, Perang Segera Paviliun Bintang Jatuh tidak diragukan lagi paling aman tahun ini karena hari ini adalah hari yang disebutkan pada kartu tantangan yang berasal dari Aliansi Sungai yang Mendalam. Paviliun Bintang Jatuh masih tidak tahu mengapa Aliansi Sungai Mendalam akan meluncurkan kampanye besar. Tetapi terlepas dari apa masalahnya, Paviliun Bintang Jatuh tidak akan mengungkapkan ketakutan apapun di depan orang lain. Berita bahwa para ahli dari Aliansi Sungai Mendalam akan berkumpul di Paviliun Bintang Jatuh telah menyebar. Oleh karena itu, banyak orang bergegas ke Paviliun Bintang Jatuh selama beberapa hari ini. Semua orang mengerti bahwa konflik yang telah dialami selama 2 tahun ini telah menyebabkan Aliansi Sungai Mendalam dan Paviliun Bintang Jatuh benar-benar menjadi musuh. Dengan situasi yang tiba-tiba ini terjadi setelah kedua belah pihak menahan diri untuk waktu yang lama, itu pasti akan menjadi pertunjukan yang sangat spektakuler. Banyak ahli secara alami tidak ingin melewatkan situasi yang begitu menarik. Paviliun Bintang Jatuh tidak mengambil tindakan apapun untuk mengusir orang-orang yang bermaksud menonton pertunjukan setelah mendengar berita itu. Sebaliknya, itu memberi paviliun alasan untuk mengirim para ahli untuk mengawasi orang-orang. Siapapun yang bertindak tidak biasa akan diperlakukan seperti musuh dan dibunuh. Saat antisipasi banyak orang tumbuh, hari yang tertera pada kartu tantangan perlahan tiba. Ada gunung yang sangat tinggi di mana aula utama Paviliun Bintang Jatuh berada. Lereng gunung itu sangat curam dan berbahaya. Sulit bagi orang biasa untuk menaikinya. Terlebih lagi, puncak gunung itu sepertinya telah terbelah oleh kapak. Area ini telah berubah menjadi alun-alun yang sangat luas dan halus. Tempat ini adalah tempat Paviliun Bintang Jatuh menerima tamu. Pada saat ini, banyak orang berdiri di dalam alun-alun yang padat ini. Banyak aura kuat naik dan menyebar di langit. Semua orang tahu bahwa Paviliun Bintang Jatuh telah menjadi tempat yang sangat berbahaya. Selanjutnya, orang-orang di alun-alun menunggu para ahli dari Aliansi Sungai Mendalam tiba. Yao Lao berdiri dengan tangan di belakangnya di tengah alun-alun. Matanya tenang. Kailin, Dokter Peri Kecil, King Lin dan beberapa tetua tamu dari Paviliun Bintang Jatuh berdiri di belakangnya. Barisan ini cukup untuk membangkitkan seruan beberapa pengamat di sekitarnya.
Kami tidak berhasil mendapatkan banyak intelijen terkait dengan operasi lembah sungai mendalam kali ini. Dikabarkan bahwa bahkan beberapa tetua di Aliansi Sungai Mendalam tidak tahu mengapa mereka menyerang kali ini. Kailin tiba-tiba berbicara sambil melihat ke arah pintu masuk ke alam bintang. Iya, Yao Lao sedikit mengangguk. Mereka terlalu terdesak waktu. Memang agak sulit untuk mendapatkan informasi rahasia. Alam bintang telah memasuki keadaan siaga tinggi. Beberapa murid yang lebih lemah telah dipindahkan dan sebagian besar sesepuh telah dipanggil kembali. Kailin dengan lembut melaporkan. Semuanya sudah disiapkan. Kami hanya menunggu Aliansi Sungai Mendalam datang. Yao Lao mengangguk lagi. Dia baru saja akan berbicara ketika matanya mengeras. Dia melihat ke pintu masuk ke alam bintang dan dengan samar berkata, mereka ada di sini. Hati semua orang yang hadir menegang setelah mendengar kata-kata Yao Lao. Mata mereka berkumpul di pintu masuk alam bintang. Sebuah lubang besar perlahan robek di ruang itu. Segera, aura mengerikan secara brutal menyerbu ke dunia ini seperti binatang buas yang jahat. Tawa samar yang dipenuhi dengan rasa dingin yang gelap bergema di dalam alam bintang seperti guntur yang bergulir. Yao Chen, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Apa kabarmu? Setelah mendengar suara seperti guntur ini bergema di udara, orang bisa melihat sejumlah besar orang berkerumun melalui celah spasial. Mereka segera berubah menjadi banyak sinar cahaya yang muncul di langit di atas alun-alun dalam beberapa kilatan. Sementara sekelompok besar orang ini bergegas ke dunia bintang, doki di dalam tubuh semua tetua paviliun bintang jatuh mulai beredar dengan tenang. Mata mereka dipenuhi dengan kehati-hatian. Yao Lao perlahan mengangkat kepalanya. Matanya melihat ke tempat pemimpin kelompok besar itu. Sosok manusia berjubah abu-abu gelap berdiri di langit di tempat itu. Orang ini memiliki rambut abu-abu panjang, dan wajahnya tidak memiliki banyak kerutan. Jika bukan karena aura tua yang memenuhi mata birunya yang berkilauan, tidak ada yang akan menganggapnya sebagai iblis tua yang telah hidup selama ratusan tahun. Sepintas, orang berjubah abu-abu ini tampak sangat biasa. Bahkan aura di dalam tubuhnya seperti orang biasa. Seluruh orangnya tampak sederhana, tetapi semua orang mengerti bahwa seseorang yang bisa berdiri di sana jelas bukan karakter yang sederhana. Iblis tua Tianming, tidak terduga bahwa Anda masih hidup. Mata Yao Lao berhenti pada sosok berjubah abu-abu ini saat dia perlahan tertawa. Haha, bahkan seseorang sepertimu, yang hanya memiliki jiwa yang tersisa, dapat dihidupkan kembali. Bagaimana saya yang lama bisa mati dengan mudah? Sosok manusia berjubah abu-abu itu tersenyum setelah mendengar jawaban ini. Suaranya tenang saat dia berbicara. Yao Lao mengangkat kelopak matanya. Dia mengabaikan iblis tua Tianming dan menyapu pandangannya ke kelompok besar di belakangnya. Jelas bahwa para ahli dari Aliansi Sungai Mendalam, semuanya telah datang. Setidaknya ada 100 orang yang hadir, dan sekitar setengah dari kelompok ini memiliki kekuatan Douzun. Barisan ini, bersama dengan iblis tua Ban Sheng, Tianming, dapat digambarkan sebagai menakutkan. Barisan ini mungkin tampak luar biasa kuat, tetapi jelas tidak cukup jika seseorang ingin mengandalkan orang-orang ini untuk menghancurkan paviliun bintang jatuh. Setelah tahun-tahun pengembangan ini, jumlah ahli di paviliun bintang jatuh tidak kurang dari jumlah di Aliansi Sungai yang Mendalam. Terlebih lagi, Yao Lao juga seorang elit Ban Sheng seperti iblis tua Tianming. Paviliun bintang jatuh dan Aliansi Sungai Mendalam mengalami kesulitan untuk hidup berdampingan. Pada akhirnya, saya yang lama pada akhirnya harus melangkah maju. Yao Lao, karena kami adalah kenalan di masa lalu, selama paviliun bintang jatuh Anda mundur 500 km dari wilayah Aliansi Sungai Mendalam dan berjanji untuk tidak memulai konflik apapun dengan Aliansi Sungai Mendalam di masa depan. Mendalam kami River Alliance akan mundur hari ini. Suara samar iblis tua Tianming ditransmisikan melalui udara, menyebabkan ekspresi banyak paviliun bintang jatuh berubah. Kamu pasti sedang bermimpi. Kailin menjawab dengan suara sedingin es. Menarik 500 km, bukankah itu berarti bahwa paviliun bintang jatuh akan menyusut setengahnya? Selain itu, mereka harus berjanji untuk tidak memiliki konflik dengan Aliansi Sungai Mendalam di masa depan. Bukankah itu berarti bahwa mereka harus tunduk kepada orang-orang ini? Bagaimana paviliun bintang jatuh akan terus bertahan di dataran tengah jika mereka menyetujui persyaratan ini? Jelas bahwa orang-orang ini memprovokasi kita. Dokter peri kecil mengerutkan alisnya saat dia berbicara.
Aliansi Sungai Mendalam harus menyadari dengan jelas bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk menyetujui persyaratan seperti itu. Mata Yao Lao dengan tenang menatap iblis tua Tianming. Sesaat kemudian, senyum dingin muncul di wajahnya. Dia tidak menarik diri. Para ahli lain di sekitar pegunungan di sekitarnya tidak berani menunjukkan tindakan yang tidak biasa pada saat ini. Dari kelihatannya, Aliansi Sungai Mendalam jelas berniat untuk memulai perang dengan Paviliun Bintang Jatuh. Yao Chen, apa yang kamu katakan? Apakah kamu sudah memutuskan? Setan tua Tianming memutar matanya saat dia bertanya setelah menunggu beberapa saat. Yao Lao tertawa setelah mendengar pertanyaan ini. Dia bertanya, apakah menurut Anda Aliansi Sungai Mendalam memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini, mengingat kekuatannya? Kalau begitu, maksudmu kamu tidak setuju? Setan tua Tianming menarik senyum dingin di wajahnya dan perlahan menuntut. Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya pada saat yang sama. Bang-bang, banyak aura yang sangat kuat tiba-tiba meletus dari pegunungan di sekitarnya saat Yao Lao melambaikan tangannya. Gelombang demi gelombang pilar cahaya Doqi menyembur keluar. Mereka menjalin diri di langit dan akhirnya mekar. Itu tampak seperti formasi besar yang mengelilingi kelompok iblis tua Tianming di langit. Orang-orang di pegunungan di sekitarnya sedikit terkejut ketika mereka melihat perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini. Tampaknya Paviliun Bintang Jatuh ini telah siap. Pertunjukan yang bagus hari ini akhirnya akan dimulai. Yao Chen, sepertinya kamu benar-benar tidak akan menyerah sampai kamu dihadapkan dengan kenyataan yang suram. Setan tua Tianming menyaksikan tirai cahaya Doqi lebih rendah dari langit sekitarnya. Senyum dingin perlahan muncul. Setelah itu, matanya tertuju pada Yao Lao saat dia berkata, mengingat kekuatan dari Aliansi Sungai Mendalamku, memang sulit untuk menghancurkan Paviliun Bintang Jatuhmu. Namun, apakah Anda berpikir bahwa diri tua ini akan sangat bodoh untuk menyerahkan diri ke tangan Anda tanpa keyakinan mutlak? Kelompok Yao Lao mengerutkan kening setelah mendengar pertanyaan ini. Dua tuan, tolong tunjukkan dirimu. Setan tua Tianming tertawa dengan cara yang aneh. Setelah itu, dia berteriak keras. Ci, ruang di samping iblis tua Tianming tiba-tiba mulai bergoyang di depan mata semua orang setelah kata-katanya terdengar. Retakan spasial terbentuk dan dua kelompok aura mengerikan gelap dengan cepat terbang keluar dari celah ini di ruang angkasa seperti air banjir. Ekspresi Yao Lao perlahan tenggelam saat dia merasakan dua aura familiar ini. Matanya menatap tajam ke celah di ruang angkasa saat dia meludahkan dengan suara suram, Hall of Souls. Kalian memang telah campur tangan. Tes-tes, Yao Chen, saya katakan sebelumnya bahwa Paviliun Bintang Jatuh Anda cepat atau lambat akan berubah menjadi reruntuhan. Namun, Anda juga harus senang bahwa ini telah ditunda selama 2 tahun. Kabut hitam yang bergolak melonjak keluar dari celah di ruang angkasa dan dua sosok perlahan muncul di depan banyak pasang mata. Pada saat yang sama, tawa yang gelap dan dingin juga terdengar. Gu kamu. Ekspresi padat melintas di mata Yao Lao setelah mendengar tawa aneh ini. Kabut hitam bergejolak di langit sebelum perlahan menyebar. Dua sosok muncul di depan mata semua orang. Yang pertama adalah pria tua seperti kerangka yang secara mengejutkan adalah Tianzun kedua dari Aula Jiwa, Gu Yu, yang mereka temui di wilayah Wastelen kuno. Sosok lain berdiri di belakangnya. Meskipun aura orang ini tidak sekuat itu, orang ini juga memiliki kekuatan Banseng. Tetapi itu adalah tingkat awal Banseng. Dua Banseng, jika salah satunya termasuk iblis tua Tianming, ada total 3 dari mereka. Barisan ini segera menyebabkan banyak orang menghirup udara sejuk dengan lembut. Wajah beberapa sesepuh dari Paviliun Bintang Jatuh mulai memucat. Yao Chen, apakah Anda perlu mempertimbangkan kembali kondisi yang saya tawarkan sebelumnya? Senyum aneh muncul di wajah iblis tua Tianming saat dia bertanya dengan cara yang jahat. Ekspresi Yao Lao suram, dia perlahan mengepalkan tangannya di bawah lengan bajunya. Yao Lao, tidak ada gunanya mengakui kekalahan. Mengingat metode Hall of Souls dan Profound River Alliance, mustahil bagi mereka untuk terus membiarkan kita bertahan hidup. Wajah Kailin sedingin es. Kilatan dingin berkedip di matanya yang cantik. Sekarang, kita tidak punya pilihan lain selain melawan mereka sampai mati. Para ahli Paviliun Bintang Jatuh di sekitarnya memandang Yao Lao dan menunggu keputusannya. Hah, Yao Lao dengan lembut menghembuskan napas. Sesaat kemudian, dia mengangguk. Dia juga mengerti alasan ini. Karena ini masalahnya, ayo, bertarung dengan mereka.
Ekspresi ganas muncul di wajah Yao Lao setelah dia mengucapkan beberapa kata terakhir itu. Bab 1437, Pertempuran Besar di Alam Bintang. Setan tua Tian Ming sedang memantau ekspresi Yao Lao. Setelah melihat permukaan kekejaman di wajah Yao Lao, dia mengerti bahwa paviliun bintang jatuh tidak akan menyerah. Senyum tebal di wajahnya dengan cepat meningkat ketika dia berkata, sepertinya paviliun bintang jatuh ini tidak akan dapat menghindari pertumpahan darah hari ini. Itu sama saja, ada banyak ahli yang hadir. Kami akan dapat mengumpulkan beberapa jiwa pada saat yang sama. Guyu tertawa dengan cara yang aneh. Nada suaranya dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak terlalu memikirkan paviliun bintang jatuh. Mereka memiliki 2 banseng tingkat tinggi di pihak mereka dan 1 banseng tingkat awal. Kekuatan ini jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan paviliun bintang jatuh. Hari ini, mereka tiba dengan niat membunuh. Paviliun bintang jatuh pasti akan tersingkir dari dataran tengah selamanya. Ekspresi Yao Lao suram saat dia menatap kelompok Guyu. Dia berbicara dengan suara yang dalam, tinggalkan Guyu dan iblis tua Tian Ming untuk saya tangani. Kailin, King Lin, dokter peri kecil, kalian bertiga akan memblokir banseng level awal lainnya. Kelas banseng dibagi menjadi tingkat awal, menengah, dan tinggi. Setiap sub-level memiliki celah besar di antara mereka. Pakar kelas banseng awal dari Hall of Souls seharusnya baru saja mencapai level itu. Dia belum sepenuhnya mengendalikan kekuatannya. Meskipun Kailin dan 2 lainnya akan kesulitan untuk mengalahkannya, masih mungkin untuk menundanya sedikit. Yao Lao. Ekspresi kelompok Kailin berubah ketika mereka mendengar bahwa Yao Lao berencana untuk melawan 2 orang sendirian. Meskipun Yao Lao adalah banseng tingkat tinggi, baik iblis tua Tian Ming maupun Gu Yu tidak lebih lemah darinya. Yao Lao akan dirugikan jika keduanya bergandengan tangan. Yao Lao melambaikan tangannya. Dia jelas menyadari risikonya, tetapi dia tidak punya pilihan lain saat ini. Seorang elit banseng adalah tekanan yang sangat besar dalam pertarungan semacam ini. Jika 2 banseng dari aula jiwa ini diizinkan untuk menyerang para ahli lain dari paviliun bintang jatuh, itu tidak diragukan lagi akan menjadi pembantaian sepihak. Jika pembantaian terjadi, paviliun bintang jatuh akan benar-benar runtuh. Oleh karena itu, dia harus melawan banseng pihak lain dengan cara apapun. Mari kita lakukan dengan cara ini. Kalian semua harus berhati-hati. Yao Lao tidak mengatakan apa-apa lagi setelah itu. Tubuhnya bergerak. Dia muncul tidak jauh di depan iblis tua Tian Ming dan Guyu. Doki yang mengerikan menyebar dari tubuhnya dan mengunci keduanya. Cek-cek, Yao Chen, kamu benar-benar arogan untuk berpikir bahwa kamu dapat memblokir kami berdua sendirian. Setan tua Tian Ming dan Guyu langsung tertawa setelah merasakan bahwa mereka telah dikunci oleh aura Yao Lao. Yao Lao mengabaikan ejekan mereka. Ekspresinya gelap dan suram saat Doki yang menakutkan dan menekan berlama-lama di sekitar tubuhnya. Doki ini menyebabkan ruang itu sendiri terus-menerus terdistorsi. Menyerang. Jangan bunuh mereka yang menyerah. Bunuh semua orang yang dengan keras kepala melawan. Setan tua Tian Ming dengan dingin tertawa saat merasakan tekanan dari Yao Lao. Dia melangkah maju dan teriakan dingin tiba-tiba, yang dipenuhi dengan niat membunuh, terdengar. Dipahami, mendengar teriakan dingin dari iblis tua Tian Ming, banyak ahli dari aliansi Sungai Mendalam segera mengungkapkan keinginan membunuh mereka. Banyak dokis yang agung meletus dari segala arah. Pada saat yang sama, banyak ahli di sisi paviliun bintang jatuh mulai mengedarkan doki mereka. Ekspresi mereka tidak ramah saat mereka menatap orang-orang dari aliansi Sungai Mendalam. Mengenakan biaya, pertarungan ini berlanjut sesaat sebelum tangisan ganas tiba-tiba terdengar. Banyak ahli dari aliansi Sungai Mendalam melintas dan berubah menjadi banyak sinar cahaya yang menuju alun-alun dengan kecepatan seperti kilat. Para ahli dari paviliun bintang jatuh tidak mau tinggal di belakang karena mereka juga maju ke depan. Mereka bentrok dengan para ahli dari aliansi Sungai Mendalam di udara dan ledakan yang mengguncang bumi meletus di seluruh dunia bintang. Orang-orang di sekitarnya buru-buru mundur ke kejauhan saat mereka menyaksikan perang besar ini meletus dengan cepat. Mereka takut terlibat. Hihi, saudara Guyu, mari kita juga bertindak untuk menghabisi orang tua Yao Chen ini. Setan tua Tian Ming tertawa terbahak-bahak setelah menyaksikan pertempuran besar meletus dalam sekejap. Iya, Guyu mengangguk dalam sikap gelap setelah mendengar kata-kata Tian Ming. Dia telah berencana untuk meratakan paviliun bintang jatuh 2 tahun lalu,
Tetapi karena beberapa skema di klan, dia tidak punya pilihan selain mengesampingkan masalah itu. Sekarang beberapa dari skema itu telah berkembang, dia akhirnya dapat menemukan kesempatan untuk memberitahu klan dan memimpin Tianzun ketiga, yang baru saja menerobos, untuk menemukan iblis tua Tianming. Guyu berjanji untuk membantu Tianming melenyapkan Paviliun Bintang Jatuh. Aliansi Sungai Mendalam, yang telah bertarung dengan Paviliun Bintang Jatuh selama 2 tahun, sangat senang setelah mendengar bahwa faksi super seperti Hall of Souls bersedia membantu mereka. Mereka segera mengumpulkan pasukan mereka dan kemudian menyebabkan adegan ini hari ini. Haha, sudah bertahun-tahun sejak aku bertarung. Bahkan tulangku sedikit berkarat. Namun, bisa menggunakan banseng tingkat tinggi sebagai hadiah ucapan selamat atas keluarnya retretku membuatnya sangat berharga. Setan tua Tianming tertawa dengan cara yang aneh. Kakinya tiba-tiba melangkah di udara saat Doki yang mengerikan menyapu keluar. Tubuhnya melintas dan muncul di depan Yao Lao. Tangan putihnya seperti cakar elang saat menembus ruang kosong dan meraih tenggorokan Yao Lao. Huff! Yao Lao mendengus dingin ketika dia merasakan serangan cepat dan kejam iblis tua Tianming. Dia tidak menghindari serangan itu. Sebaliknya, tinjunya, yang berisi kekuatan menakutkan, tanpa ampun menyerang kepala iblis tua Tianming. Dari kelihatannya, dia berencana untuk menukar satu kehidupan dengan kehidupan lainnya. Tes-tes, hidupku jauh lebih berharga daripada hidupmu. Ekspresi iblis tua Tianming berubah ketika dia melihat serangan ini, menyebabkan dia tertawa dingin. Mereka benar-benar berada di atas angin. Secara alami tidak mungkin baginya untuk terlibat dalam pertarungan habis-habisan dengan orang lain. Dia dengan cepat menarik cakarnya dan menarik kembali dengan kecepatan seperti kilat, menghindari pukulan Yao Lao dalam prosesnya. Yao Lao hendak mengejar setelah pukulannya meleset ketika kabut hitam tiba-tiba menerkam. Jeritan menyedihkan dipancarkan dari kabut hitam. Rantai hitam menembus kabut dan memotong ruang di sekitarnya, membentuk banyak garis retakan hitam. Nyah, ekspresi Yao Lao gelap dan dingin. Tangan besarnya meraih ruang kosong di depannya. Ruang itu sendiri tiba-tiba terdiam, memukul mundur rantai hitam itu. Pada saat yang sama, tubuhnya melintas dan dia menyerbu ke dalam kabut hitam. Tinjunya dengan marah menghantam ke tempat tertentu dalam kabut hitam. Bang! Suara teredam segera dipancarkan saat pukulannya mendarat. Segera setelah itu, tubuh Guyu tersandung dan keluar dari kabut hitam. Meskipun mereka bertiga adalah banseng tingkat tinggi, Yao Lao memiliki keunggulan yang tidak dimiliki banseng biasa karena kekuatan spiritualnya jauh melebihi mereka. Manfaat kekuatan spiritual seseorang saat bertarung melawan orang-orang dengan level yang sama akan memungkinkan seseorang untuk mendapatkan keuntungan. Serang bersama. Kejutan melintas di mata iblis tua Tianming ketika dia melihat Guyu dipaksa kembali oleh Yao Lao. Dia segera berteriak dengan suara yang dalam. Iya, ekspresi Guyu gelap saat dia mengangguk. Keduanya menembak secara bersamaan. Doki yang mengerikan muncul seperti naga ganas yang menyapu langit saat mereka bergegas menuju Yao Lao. Ruang besar runtuh selama pertukaran yang menakutkan ini. Sementara Yao Lao menahan iblis tua Tianming dan Guyu, Tianzun ketiga dari Hall of Souls setelah melihat pertempuran kacau di bawah. Dia akan turun tangan ketika petir 7 warna tiba-tiba menyambar dari langit. Huff! Serangan mendadak ini menyebabkan mata Tianzun ketiga menjadi dingin. Dia melambaikan lengan bajunya dan dengan paksa menghancurkan petir itu. Matanya mengikuti serangan itu kembali ke titik asalnya di mana dia melihat ular piton 7 warna sepanjang 10.000 kaki. Itu bertahan di udara saat tekanan aneh turun dengan tenang. 7 warna surga menelan piton. Ekspresi terkejut melintas di mata Tianzun ketiga setelah dia melihat ular sanca besar ini. Dia baru saja akan menyerang ketika pilar berwarna coklat keabu-abuan selebar 10 kaki melesat dengan eksplosif. Aroma racun mematikan di pilar itu membuatnya mengerutkan kening. Dia mengepalkan tangannya dan ruang itu sendiri dipadatkan, memperkuat pilar Doki pada saat yang sama. Dia segera menjentikkan jarinya dan menghancurkannya. Mendesis. Segera setelah menghancurkan pilar Doki yang berisi racun mematikan, sebuah suara misterius tiba-tiba ditransmisikan dari depannya. Mata Tianzun ketiga menyapu. Matanya langsung mengeras ketika dia melihat seorang wanita berpakaian hijau melayang di udara. Sosok ilusi ular berkepala 9 setinggi 10.000 kaki terlihat samar-samar. Ular surga kuno. Melihat sosok ilusi besar berbentuk ular itu, ekspresi serius akhirnya muncul di wajah ketiga Tianzun.
Meskipun ketiga wanita ini semua adalah Dozuns puncak, salah satunya adalah piton 7 warna surga menelan, yang lain memiliki doki mematikan yang diisi dengan racun yang bahkan memberinya rasa bahaya, dan yang terakhir memiliki ular surga kuno. Kombinasi ini bahkan membuatnya merasakan tekanan karena dia baru saja menembus kelas Banseng. Mata Tianzun ketiga dengan cepat berubah sedingin es saat kilatan melintas di mata mereka. Terlepas dari berapa lama sejak dia menembus kelas Banseng, dia masih Banseng yang asli. Meskipun ketiga wanita ini memiliki kemampuan luar biasa, mustahil bagi mereka untuk benar-benar bertarung melawannya. Hari ini, paviliun bintang jatuh pasti akan dimusnahkan. Tianzun ketiga dengan dingin tertawa. Tubuhnya melintas dan dia muncul di depan King Lin dengan cara seperti hantu. Doki yang menakutkan berkumpul menjadi lapisan kristal yang tidak biasa. Setelah itu, telapak tangan dibanting ke arah King Lin. King Lin terkejut saat merasakan kecepatan Tianzun ketiga yang membuatnya lengah. Cahaya berkedip di matanya saat sosok muncul di depannya. Bang! Tangan Tianzun ketiga menghantam dan menghancurkan ahli Dozun di bawah kendali King Lin menjadi setumpuk daging cincang. Dia memiliki murid bunga ular 3 giok hijau yang legendaris. Tidak heran dia bisa mengendalikan jiwa ular surga kuno. Tianzun ketiga adalah orang dengan pengalaman yang luas. Dia berhasil mengidentifikasi rahasia King Lin sekilas. Dia akan menyerang sekali lagi ketika petir 7 warna sekali lagi menyerang, dan dokter peri kecil, yang rambut hitamnya telah memutih, bergegas dari belakang. Serangan ganasnya menargetkan Tianzun ketiga. Tianzun ketiga dengan dingin tertawa setelah merasakan bahwa dia telah dikepung. Doki di dalam tubuhnya meletus seperti gunung berapi dan tersapu di depan banyak mata yang terkejut. Sementara pertempuran sengit yang tak tertandingi telah meletus di alam bintang, gunung di belakang tetap sepi seperti biasanya. Pintu batu besar itu berdiri dengan tenang. Retakan. Keheningan ini berlanjut untuk beberapa saat sebelum banyak garis retakan kecil mulai menyebar ke gunung di sekitar pintu batu. Retakan ini mungkin kecil, tetapi sangat dalam. Seolah-olah mereka telah menyebar dari pusat gunung. Mengikuti munculnya garis retakan ini, sepertinya ada sesuatu yang perlahan terbangun jauh di dalam gunung. Bab 1438, meninggalkan retret, Doseng. Bang! 3 sosok saling bersilangan di langit dengan kecepatan seperti kilat. Riak Doki yang menakutkan membentuk-bentuk cincin yang menyebar ke segala arah. Tidak ada ahli yang berani melangkah dalam radius 10.000 meter. Riak menakutkan ini bisa menggiling seorang elit Dozun menjadi genangan darah. Sosok manusia saling bersilangan dan terhuyung mundur beberapa langkah. Bahkan ruang itu sendiri telah terguncang hingga runtuh dan membentuk wilayah gelap yang luas dimanapun kaki mereka mendarat. Tes, Yao Chen, jadi bagaimana jika kekuatan spiritualmu kuat? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat melawan kami berdua sendirian? Setan tua Tianming menstabilkan tubuhnya dan menekan darahnya yang agak bergejolak. Dia menatap Yao Lao yang berwajah muram tidak jauh darinya dan tertawa dingin. Gu Yu di sampingnya juga dengan dingin tertawa. Dia tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tangannya sambil merasa sedikit terguncang di hatinya. Dia mengerti bahwa jika dia sendirian, dia tidak akan cocok dengan Yao Lao. Kekuatan spiritual pihak lain jauh melampaui miliknya. Ada desas-desus bahwa kemampuan bertarung para alkemis pada zaman kuno sangat hebat. Ini mungkin karena kekuatan spiritual mereka yang kuat. Kemungkinan besar Yao Chen ini sudah berada di keadaan surgawi di antara 4 keadaan spiritual besar, manusia, jiwa, surgawi, dan di. Seseorang tidak akan dapat menemukan banyak orang yang telah mencapai tahap ini bahkan jika mereka mencari di dataran tengah. Mata Gu Yu berkedip, niat membunuh di hatinya juga menjadi lebih padat. Dia harus menghabisi orang tua ini hari ini tidak peduli apa. Kalau tidak, orang ini kemungkinan akan membawa bencana di masa depan. Setan tua Tianming, jangan beri dia waktu untuk mengatur napas. Bunuh dia, dia tidak akan bisa bertahan lama. Mata Gu Yu gelap dan dingin saat dia berteriak dengan suara dingin. Iya, setan tua Tianming mengangguk setelah mendengar ini. Anehnya dia tertawa, tes, hatiku merasa sangat gembira saat aku berpikir untuk bisa membunuh Banseng tingkat tinggi. Segel yang dibentuk oleh tangan iblis tua Tianming berubah setelah tawanya terdengar. Doki abu-abu besar melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Akhirnya, itu diaglomerasi menjadi sosok ilusi setinggi 1000 kaki. Sosok ilusi ini tidak memiliki wajah yang sebenarnya, tetapi memancarkan aura yang sangat menakutkan.
Telapak tangan langit yang mendalam. Tangan iblis tua Tianming tiba-tiba menghantam Yao Lao. Sosok ilusi besar di belakangnya juga bergerak pada saat yang sama. Telapak tangan yang sangat besar itu disertai dengan angin yang menakutkan yang mendinginkan jiwa seseorang dan membawa gelombang sonic boom yang dengan kejam melesat ke arah Yao Lao. Yao Lao tidak berani meremehkan tangan ilusi itu setelah merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalamnya. Douqi dengan cepat keluar dari tubuhnya. Douqi-nya akhirnya berubah menjadi pohon palem api setinggi 1000 kaki yang bertabrakan dengan telapak tangan ilusi. Bang! Kedua telapak tangan bertabrakan dan ledakan seperti guntur yang bergemuruh segera bergema di langit. Badai Douqi yang mengerikan menyapu dari titik kontak. Itu menghancurkan gunung di sampingnya menjadi debu yang berserakan. Badai Douqi ini meletus dan menyebar. Setan tua Tianming di langit juga terkena itu. Dia dengan cepat terhuyung mundur dan auranya menjadi sedikit lamban. Wajahnya yang semula pucat menjadi lebih pucat. Meskipun iblis tua Tianming menderita sedikit, Yao Lao tidak memiliki waktu yang mudah. Darah dan ki di dalam tubuhnya bergejolak karena benturan itu, tetapi dia baru saja menekannya dengan susah payah ketika sosok hitam tiba-tiba diperbesar di matanya. Angin palem yang tajam, gelap, dan dingin sekali lagi melonjak, memaksanya tidak punya pilihan selain menerimanya lagi. Bang! Bahkan dengan kekuatan besar Yao Lao, mengalami bentrokan langsung dengan Guyu menyebabkan dia merasakan rasa manis di tenggorokannya, tapi dia dengan paksa berhasil menelan darah. Mereka bertiga berada di level yang sama, dan jelas bahwa Yao Lao bukan tandingan mereka berdua. Mendesis. Sementara Yao Lao menekan beberapa luka yang muncul di dalam tubuhnya, teriakan ular yang mengandung rasa sakit yang luar biasa tiba-tiba meletus dari langit yang jauh. Dia buru-buru menoleh, hanya untuk melihat tubuh Kailin Seven Colored Heaven Swallowing Python dikirim terbang oleh telapak tangan dari Tianzun ketiga. Kekuatan menakutkan dari seorang elit Banseng telah menghancurkan sisi keras pada tubuh 7 warna surga menelan Python. Darah berhamburan turun dari langit seperti badai. Kailin, ekspresi dokter peri kecil berubah sedikit setelah melihat Kailin terluka oleh Tianzun ketiga. Matanya yang cerah dengan marah menatap wajah gelap dan padat dari Tianzun ketiga. Tubuhnya yang halus bergerak dan bergegas di belakangnya. Dia menggerakkan telapak tangannya dan manik-manik coklat keabu-abuan seukuran kepalan tangan muncul di tangannya. Bencana racun yang menyedihkan, kilatan dingin melintas di mata cerah dokter peri kecil. Cairan coklat keabu-abuan seukuran ibu jari tiba-tiba merembes keluar dari pil racun di tangannya. Gelombang kabut putih meletus dari ruang itu saat cairan itu muncul, dan melesat ke arah Tianzun ketiga. Bang! Dengan kecepatan dokter peri kecil, dia tidak dapat lolos dari deteksi Tianzun ketiga. Sosok hitam melintas di depannya ketika cairan berwarna coklat keabu-abuan itu keluar. Dia berbalik dan melambaikan lengan bajunya. Itu berayun ke tubuh halus dokter peri kecil. Lengan yang lemah ini tampak sekeras logam. Itu menyebabkan dokter peri kecil memuntahkan seteguk darah saat tubuhnya yang halus terbang mundur. Cici, meskipun dia terlempar ke belakang, cairan coklat keabu-abuan itu masih mendarat di jubah Tianzun ketiga. Jubahnya segera berubah menjadi abu, dan beberapa cairan racun mendarat di lengannya seperti belatung di tulang seseorang. Bagian dagingnya dengan cepat terkorosi. Ekspresi Tianzun ketiga berubah ketika dia melihat bahwa cairan beracun itu sangat mematikan sehingga bahkan Douqi-nya tidak dapat memblokirnya, tetapi dia adalah individu yang kejam. Tangannya seperti pisau karena dengan cepat memotong lengannya. Sebagian besar dagingnya dengan racun yang menempel padanya dipotong, memperlihatkan beberapa tulang putih pekat. Kamu bisa dianggap memiliki beberapa kemampuan untuk membuatku memotong dagingku sendiri. Namun, Anda harus mengkompensasi saya dengan hidup Anda. Tianzun ketiga menahan rasa sakit yang hebat di lengannya. Dia melirik dokter peri kecil, yang terbang mundur, dengan ekspresi kejam. Tubuhnya bergerak, dan dia baru saja akan mengejar ketika sosok hijau dengan cepat bergegas. Douqi yang kuat melonjak dan memblokirnya. Upaya yang tidak signifikan dan sia-sia. Tianzun ketiga dengan dingin tertawa setelah melihat King Lin menghalanginya. Dia tidak takut bahkan ketika mereka bertiga menyerang bersama. Bahkan kurang perlu dikatakan dengan King Lin saja. Meskipun murid bunga ular tiga giok hijau sangat kuat, hal-hal ini hanyalah metode yang tidak lazim dalam menghadapi kekuatan absolut. Bang 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 bang. King Lin hanya bisa dengan pahit menahan serangan ganas ketiga Tianzun yang tak tertandingi, tapi jelas bahwa dia telah jatuh ke posisi yang kurang menguntungkan. Jika bukan karena bantuan dari murid bunga ular tiga giok hijau,
dia pasti sudah terluka parah oleh Tianzun ketiga. Meskipun dia belum terluka parah, dia kemungkinan besar akan segera dikalahkan. Seluruh dunia bintang semuanya telah jatuh ke dalam pertempuran yang kacau dan intens. Namun, tahap utama masih pertarungan Yao Lao dan pertarungan Tianzun ketiga. Semua orang mengerti bahwa jika elit Ban Seng ini dibebaskan dari pertarungan mereka, itu akan menjadi pukulan fatal bagi ahli pihak lain. Terlebih lagi, dari situasi saat ini, Yao Lao, Kailin, dan yang lainnya jelas-jelas dirugikan. Haha, Yao Chen, apakah kamu masih akan terus berjuang dengan pahit? Guyu dan iblis tua Tianming terus menekan Yao Lao di langit. Setelah terjerat dalam pertempuran dengan keduanya, Yao Lao secara bertahap memasuki kondisi lelah. Serangan dan pertahanannya lebih rendah dari sebelumnya. Yao Lao berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pertempuran berkepanjangan dengan keduanya. Dihadapkan dengan tawa aneh iblis tua Tianming, ekspresi Yao Lao menjadi gelap dan serius. Namun, dia tidak berani membagi perhatiannya untuk membalas. Bang! Tepat ketika Yao Lao memusatkan perhatiannya untuk menghadapi pertempuran, suara teredam tiba-tiba meledak di langit yang jauh. Dari sudut matanya, Yao Lao melihat bahwa King Lin akhirnya bukan tandingan Tianzun ketiga. Musuhnya telah menargetkan pembukaannya. Sebuah tinju terbang dan bahkan sosok ilusi ular surga di belakangnya tersebar dengan paksa. Cek-cek, mengalihkan perhatian dalam pertempuran itu tidak baik. Adegan ini menyebabkan hati Yao Lao merasa dingin. Tindakannya melambat sesaat. Segera, sosok seperti hantu muncul di belakangnya dan sebuah telapak tangan terlempar dengan keras. Itu dengan kuat mendarat di punggung Yao Lao. Greg, serangan mendadak ini menyebabkan setengah dari tubuh Yao Lao menjadi mati rasa. Seteguk darah segar dimuntahkan, tubuhnya turun dan akhirnya menabrak alun-alun. Banyak garis retakan besar menyebar dan akhirnya menutupi setengah dari gunung. Hati banyak ahli paviliun bintang jatuh tenggelam saat melihat Yao Lao jatuh. Yao Lao adalah orang terkuat di paviliun bintang jatuh. Jika dia dikalahkan, moral paviliun bintang jatuh pasti akan terpukul. Anggota paviliun bintang jatuh, Yao Chen telah dikalahkan. Jika Anda masih bersikeras pada perlawanan keras kepala ini, diri tua ini tidak keberatan membunuh Anda semua. Setelah mengalahkan Yao Lao, iblis tua Tianming melangkah melalui udara kosong dan menyapu pandangannya yang jahat ke alam bintang. Tangisan dingin yang dipenuhi dengan aura pembunuh bergema di samping telinga semua orang. Semua orang di paviliun bintang jatuh tercengang setelah mendengar teriakan dingin dari iblis tua Tianming. Sebagian besar ahli di paviliun bintang jatuh mengungkapkan wajah suram dan putus asa. Para ahli itu, yang datang untuk menyaksikan pertempuran, merasakan kesedihan di hati mereka. Tampaknya paviliun bintang jatuh ini, yang telah megah untuk sementara waktu, akan dihancurkan oleh tangan aliansi sungai mendalam dan aula jiwa. Setan tua Tianming tersenyum senang setelah merasakan bahwa alam bintang menjadi jauh lebih tenang. Setelah itu, dia melambaikan tangannya. Dia melihat wajah pucat Yao Lao yang berjuang untuk berdiri dan dengan dingin berkata, Yao Chen, ingat, nasibmu hari ini sepenuhnya salahmu sendiri. Kamu memilih untuk menelan pil pahit daripada mengambil jalan yang mudah. Yao Lao menyeka jejak darah dari sudut mulutnya. Matanya ganas saat mereka menatap setan tua Tianming. Kegilaan secara bertahap muncul di matanya, bunuh dia. Kalau tidak, situasinya mungkin berubah jika kita berlama-lama. Setan tua Tianming merajut alisnya saat dia mengamati ekspresi di mata Yao Lao. Dia menatap Guyu sebelum menyarankan dengan suara yang dalam. Baik, Guyu juga mengangguk. Bang! Sementara iblis tua Tianming dan Guyu bersiap untuk meluncurkan serangan pembunuhan untuk menghabisi Yao Lao sepenuhnya, seluruh alam bintang tiba-tiba mulai bergetar. Kemudian, semua gunung mulai berguncang dengan liar, tampak seolah-olah telah terjadi gempa bumi. Apa yang terjadi? Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan ekspresi iblis tua Tianming dan Guyu berubah saat mereka mengajukan pertanyaan. Bang! Sebuah gunung hijau jauh di dalam alam bintang tiba-tiba meledak setelah pertanyaan mereka terdengar. Gunung besar itu berubah menjadi pecahan batu di depan banyak mata yang terpana. Pada saat yang sama, nyala api yang mengerikan, yang muncul seperti nyala api yang bisa menghancurkan dunia, menyapu pegunungan yang dalam. Akhirnya, itu berubah menjadi gelombang api bergulir yang dengan cepat melonjak ke bagian langit ini. Lautan api melonjak dan teriakan dingin yang akrab tiba-tiba bergema di dunia bintang. Hari ini, siapapun di alam bintang yang bukan milik paviliunku,
akan mati. Aura bertekanan padat menyebar dengan kecepatan seperti kilat saat teriakan berbahaya ini meraung di seluruh negeri. Setelah merasakan aura mengerikan yang mengandung tekanan besar ini, iblis tua Tianming dan Guyu, yang tergantung di langit, langsung terdiam. Kejutan yang kaya melonjak ke wajah mereka. Tangisan tajam ketidakpercayaan mereka muncul di langit. Dou Sheng, bagaimana mungkin? Bab 1439, Reinkarnasi Buddha yang marah. Lautan api melonjak di atas alam bintang ke segala arah di depan banyak mata yang terkejut. Akhirnya, api berkumpul di langit di atas medan pertempuran. Api bergejolak dan perlahan terpisah menjadi jalur api. Sosok berjubah hitam melangkah melalui gelombang api menggunakan jalur api. Sosok itu perlahan muncul di depan mata semua orang. Xiao Yan, Kepala Paviliun Junior. Kepala Paviliun Junior telah keluar dari retretnya. Banyak seruan yang mengandung berbagai emosi terdengar di dalam Star Realm saat semua orang melihat sosok yang dikenalnya ini. Mereka yang berasal dari Paviliun Bintang Jatuh dipenuhi dengan kegembiraan yang liar sementara mereka yang berasal dari aliansi Sungai Mendalam terkejut. Bagaimana ini mungkin? Bocah ini hanya berada di puncak kelas Douzun 2 tahun lalu. Bagaimana mungkin dia melakukan terobosan ke Dou Sheng? Terlebih lagi, dia adalah Dou Sheng asli. Guyu menatap sosok muda yang berjalan melalui gelombang api dengan tak percaya. Dia meraung melintasi langit dengan suara yang agak gila. Adegan ini memiliki dampak yang terlalu menakutkan padanya. Dia itu Xiao Yan. Bukankah sialan itu mengatakan bahwa dia bukan ancaman? Apa yang terjadi? Wajah iblis tua Tianming di sampingnya tanpa sadar berkedut saat dia berteriak. Itu adalah hati Bodhisattva. Bocah ini mendapatkan hati Bodhisattva. Mata Guyu berkedip liar. Dia sepertinya mengingat sesuatu beberapa saat kemudian. Giginya terkatup saat dia berkata, tidak heran bocah ini sepertinya telah benar-benar menghilang selama 2 tahun ini. Dia sedang mundur untuk menerobos kelas Dou Sheng. Semua pertarungan di alam bintang dihentikan pada saat ini. Banyak mata yang bersemangat dan ketakutan terkunci pada sosok manusia yang berjalan keluar dari lautan api. Tekanan mengerikan yang dipancarkan bahkan menyebabkan jiwa elit Douzun gemetar. Tekanan ini berkali-kali lebih kuat daripada tekanan yang dihasilkan oleh Ban Sheng tingkat tinggi seperti Guyu. Lautan api menyebar. Tubuh Xiao Yan berdiri di udara di depan banyak pasang mata terkejut. Dia mempelajari alam bintang, yang ditutupi dengan tanda-tanda pertempuran. Niat membunuh dengan liar melonjak di mata hitamnya. Tubuh Xiao Yan berkelebat. Kali berikutnya dia muncul. Dia hampir tidak berada di atas alun-alun yang sangat besar. Dia mendarat di lubang yang dalam dan muncul di samping Yao Lao, yang berlumuran darah. Kedua matanya anehnya menjadi sangat tenang saat dia melihat penampilan menyedihkan Yao Lao. Hanya mereka yang akrab dengan Xiao Yan yang sadar bahwa ini adalah keadaan pikirannya yang paling menakutkan. Batuk, haha, anak kecil, kamu akhirnya meninggalkan tempat peristirahatanmu. Jika Anda terlambat sedikit, Anda harus mengubur tulang-tulang tua saya ini. Mata Yao Lao berbinar gembira setelah melihat Xiao Yan muncul di sampingnya. Dia meludahkan seteguk darah segar dan tertawa keras. Guru, maaf, serahkan semuanya padaku. Xiao Yan diam. Dia dengan lembut mengucapkan kata-kata ini sebelum mengangkat Yao Lao yang terluka parah. Setelah itu, Xiao Yan bergegas keluar dari lubang besar dan menempatkannya di atas platform batu. Dia menyapu matanya dan beberapa tetua paviliun bintang jatuh bergegas untuk merawat Yao Lao. Kailin dan yang lainnya juga terluka. Yao Lao mengusap bekas darah dari sudut mulutnya saat dia memberitahu Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk, tangannya meraih ke arah ruang kosong dan 3 sosok terbang di bawah kendalinya. Mereka mendarat di platform batu di samping Xiao Yan. Xiao Yan melihat darah yang tergantung di sudut mulut Kailin, dokter peri kecil, dan King Lin. Setelah itu dia fokus pada Kailin. Wajahnya yang dingin menyihir pucat. Darah kental mewarnai pakaiannya hingga menjadi lengket. Xiao Yan mengeluarkan jubah hitam besar dari cincin penyimpanannya dan menggunakannya untuk menutupi tubuh Kailin. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dia mengeluarkan sebotol pil obat dan menyerahkannya kepada dokter peri kecil, yang masih sadar. Dia menerima botol itu dan dengan lembut berkata, ini dilakukan oleh Tianzun ketiga. Orang itu adalah Ban Sheng level awal. Iya, Xiao Yan melirik dokter peri kecil dan tersenyum. Namun, senyum ini ganas dan menyeramkan. Hati-hati, Kailin berbicara dengan suara yang sangat lemah ketika Xiao Yan berbalik.
Dia tidak dapat melihat melalui kekuatan Xiao Yan, tapi dia tahu pihak lain memiliki 3 banseng. Pada saat ini, Yao Lao telah terluka parah dan tidak dapat bergabung dalam pertempuran. Kekuatan Xiao Yan mungkin melonjak, tapi akan sangat sulit baginya untuk keluar sebagai pemenang. Beristirahatlah dengan baik, tidak perlu khawatir tentang hal lain. Xiao Yan tersenyum dan menghiburnya. Setelah itu, matanya beralih ke tetua paviliun bintang jatuh di sekitarnya. Ada cukup banyak wajah asing di antara mereka. Orang-orang ini kemungkinan telah bergabung dengan paviliun bintang jatuh saat dia masih dalam retretnya. Dihadapkan dengan tatapan Xiao Yan, sesepuh yang sangat arogan ini buru-buru menurunkan pandangan mereka karena rasa hormat. Aura menakutkan yang samar-samar merembes keluar dari tubuh Xiao Yan telah menyebabkan bahkan kaki mereka menjadi lemah. Jaga mereka, tidak perlu bagi kalian semua untuk bertarung, dimengerti, Kepala Paviliun Junior. Banyak ahli paviliun bintang jatuh dengan hormat menjawab setelah mendengar perintah ini. Setelah mengeluarkan beberapa instruksi, Xiao Yan akhirnya mengangkat kepalanya. Matanya menatap ke langit. Guyu, iblis tua Tianming, dan Tianzun ketiga dari Hall of Souls telah berkumpul di tempat itu. Mata mereka dengan hati-hati mengamatinya. Wajah mereka bertiga sedikit kaku saat mereka melihat Xiao Yan menoleh dengan ekspresi tenang di matanya. Mereka tidak menyangka situasi akan berubah seperti ini. Dengan indera mereka, mereka secara alami dapat merasakan kekuatan Xiao Yan saat ini. 1 bintang Douseng, dia bukan Banseng, dia adalah Douseng asli. Hanya ada satu perbedaan kata antara Banseng dan Douseng, tapi ada jarak yang relatif menakutkan di antara keduanya. Meskipun seorang elit Banseng juga dapat disebut sebagai Douseng karena mereka memiliki kekuatan yang jauh melampaui kekuatan puncak elit Douzun, mereka hanya dapat secara ketat digambarkan sebagai Seng palsu. Hanya ketika seseorang benar-benar mencapai tingkat 1 bintang, seseorang dapat disebut sebagai Douseng asli. Kelas Banseng dipisahkan menjadi level awal, menengah, dan tinggi. Level-level ini tampak kecil, tetapi sulit jika seseorang ingin melompatinya. Misalnya, sudah beberapa dekade sejak Gu Yu naik ke kelas Banseng, namun dia hanya menjadi Banseng tingkat tinggi. Setan tua Tianming tetap berada di tingkat tinggi Banseng untuk jangka waktu yang lebih lama, tetapi dia masih gagal mencapai bintang 1 Douseng. Dengan demikian, adalah mungkin untuk mengetahui seberapa besar kesenjangan yang ada antara Douseng bintang 1 dan Banseng tingkat tinggi. Meskipun mereka bertiga tampak tenang, mereka tanpa sadar merasakan badai besar muncul di dalam hati mereka setelah memproses bahwa Xiao Yan telah meninggalkan kelas Douzun, melompati level Banseng, dan mencapai bintang 1 Douseng dalam waktu 2 tahun. Pemandangan alam bintang bagus. Ini bukan tempat yang buruk untuk dikuburkan. Xiao Yan melihat ketiganya. Tubuhnya bergerak saat dia muncul tidak jauh dari mereka saat dia berbicara dengan suara samar. Xiao Yan, kamu seharusnya tidak bertindak arogan. Jadi bagaimana jika Anda seorang Douseng bintang 1? Apakah Anda tidak percaya bahwa saya akan memanggil orang-orang dari dalam klan untuk keluar dan menghabisi Anda? Ekspresi Guyu gelap dan dingin saat dia berteriak. Meskipun bagian depannya kuat, hati Guyu juga mulai bergetar. Seorang elit Douseng dianggap sebagai yang teratas dalam klan Hun. Seseorang biasanya bahkan tidak dapat melihat orang-orang tua itu. Selain panggilan pribadi kepala klan, mereka akan mengabaikan orang lain. Mereka bukan orang yang bisa dipanggil Guyu sesuka hatinya. Xiao Yan memikirkan kata-katanya sebelum mengangguk. Dia melambaikan lengan bajunya dan riak menakutkan menyebar. Dalam sekejap mata, ruang di dalam alam bintang menjadi terdistorsi dan tampak seolah-olah tidak ada riak spasial yang bisa dipancarkan. Orang-orang ini akan gagal melarikan diri bahkan jika mereka menggunakan gulungan spasial. Ekspresi Guyu menjadi lebih hitam setelah melihat bahwa kata-katanya akhirnya menyebabkan Xiao Yan mengunci ruang itu sendiri. Dia tanpa sadar merasakan dorongan untuk menamparkan dirinya sendiri. Apa yang kamu lihat? Apakah Anda pikir dia akan dengan mudah melepaskan kita hari ini? Meskipun dia adalah Douseng bintang 1, fondasinya belum stabil. Dia tidak akan bisa melakukan apapun pada kita jika kita bekerja sama. Guyu dengan paksa menekan dorongan di dalam hatinya. Dia melihat mata iblis tua Tianming yang marah di samping dan tanpa sadar mengutuk. Setan tua Tianming dipenuhi amarah setelah dicaci oleh Guyu. Jika Guyu tidak meyakinkannya bahwa tidak ada yang salah, dia tidak akan memutuskan untuk menyerang paviliun bintang jatuh. Pada akhirnya,
tidak ada yang salah, telah berkembang menjadi situasi ini. Jika dia bukan orang yang muram, dia akan tanpa sadar mulai mengutuk dengan marah. Meskipun iblis tua Tianming dipenuhi amarah, dia juga memahami situasinya saat ini. Mereka bertiga mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika mereka bekerja sama. Mereka benar-benar akan berakhir mati jika mereka berpisah. Ayo kita lawan dia bersama. Setan tua Tianming berbicara dengan cara yang suram. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat kakinya melangkah di udara kosong dan Douqi yang mengerikan melonjak. Sosok ilusi setinggi 10.000 kaki terbentuk di belakangnya. Pada saat yang sama, Guyu dan Tianzun ketiga mulai mengedarkan Douqi mereka. Dalam sekejap, angin liar naik di langit saat awan gelap bergolak. Tampaknya badai besar akan segera terjadi. Xiao Yan menyaksikan ketiga orang ini bergandengan tangan. Mata hitamnya tampak benar-benar tenang, tidak ada riak di dalamnya, tapi ada rasa dingin yang bisa membekukan jiwa seseorang yang perlahan melonjak jauh di dalam matanya. Telapak darah langit yang mendalam. Kunci surga 10.000 jiwa. Aura Guyu dengan liar melonjak bersama dengan dua lainnya. Pada akhirnya, mereka dengan marah meraung dengan wajah merah cerah. Tiga angin yang berisi angin energi tajam yang sangat menakutkan langsung menghancurkan ruang kosong ini. Mereka mulai seperti tiga naga marah yang mengaum liar pada Xiao Yan. Mata hitam Xiao Yan menyaksikan serangan menakutkan yang ketiganya telah menggunakan semua kekuatan mereka untuk dilepaskan. Dia perlahan mengangkat tangannya. Ada ekspresi aneh di matanya. Ini adalah sesuatu yang saya pahami saat menerobos ke kelas Douseng. Hari ini, aku akan mempersembahkan kalian bertiga sebagai korban untuk itu. 4 jenis api tiba-tiba meletus dari tangan Xiao Yan setelah suaranya yang acuh tak acuh terdengar. Mereka mulai berputar dengan cara yang gila. Dalam sekejap mata, mereka telah berubah menjadi cincin aneh berukuran 4.000 kaki berwarna. Cincin itu terus berputar. Bagian dalam cincin itu berwarna hitam. Jenis hitam ini bahkan lebih murni daripada lubang hitam spasial. Itu semacam perasaan reinkarnasi. Cincin itu terbentuk di telapak tangan Xiao Yan. Selanjutnya, didorong ke bawah dan dengan lembut bertabrakan dengan serangan kekuatan penuh oleh kelompok Guyu. Serangan ini disebut reinkarnasi Buddha marah. Bab 1440, pembantaian piring hitam melingkar besar yang dikelilingi oleh api memancarkan perasaan reinkarnasi saat bertabrakan dengan energi menakutkan dari tim 3 orang Guyu di depan banyak pasang mata. Kedua belah pihak bertabrakan. Kolusi yang menakutkan membuat seolah-olah meteorit telah bertabrakan, tetapi hal yang mengejutkan adalah bahwa ledakan yang mengguncang bumi tidak terjadi. 3 serangan energi yang berjarak beberapa ribu kaki tiba-tiba terbelah di depan banyak mata yang terkejut. Melihat dari kejauhan, sepertinya saya telah bertemu dengan nyala api yang membakar dan dengan cepat meleleh pelat hitam yang berputar perlahan itu sepertinya menunjukkan tanda-tanda memisahkan udara itu sendiri. Serangan energi yang sangat besar dengan cepat tersebar. Dalam sekejap, itu telah berubah menjadi apa-apa. Di sisi lain, pelat hitam besar yang dikelilingi oleh api itu terus melayang dan perlahan berputar di langit. Apa keterampilan Dou ini? Kejutan dan ketidakpercayaan muncul di mata kelompok Guyu saat mereka menyaksikan serangan mereka hancur bahkan sebelum mereka bisa menyentuh piring. 3 dari mereka digabungkan mungkin tidak dapat mengalahkan kekuatan Douseng 1 bintang Xiao Yan, tetapi mereka harus dapat melakukan sesuatu. Cincin api hitam yang aneh itu benar-benar terlalu menakutkan. Menggunakan api surgawi untuk membuat keterampilan Dou baru. Anak kecil ini terus-menerus mengejutkan orang. Kejutan melintas di wajah Yao Lao saat dia mempelajari cincin api yang berputar perlahan dengan pusat hitamnya dari tanah. Dia bisa merasakan perasaan menakutkan dari kegelapan di tengah piring api. Jika seseorang jatuh ke dalamnya, jiwa orang itu akan dimusnahkan. Dari sudut pandang tertentu, ini adalah kehancuran yang sebenarnya. Orang ini terlalu kuat, ayo pergi. Wajah Guyu berkedut saat dia menatap Xiao Yan di kejauhan. Xiao Yan menatap ke belakang dengan mata dingin sementara tangannya tergenggam di belakangnya. Setelah pertukaran tunggal ini, kelompok Guyu mengerti bahwa mereka bukan tandingan Xiao Yan. Guyu dengan cepat berbalik setelah dia berbicara. Tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas menuju pintu keluar dari alam bintang. Setan tua Tianming dan Tianzun ketiga dari Hall of Souls buru-buru mengikuti di belakangnya. Para ahli dari aliansi sungai mendalam itu trauma setelah melihat mereka bertiga berbalik dan melarikan diri.
Mereka buru-buru melakukan hal yang sama ketika mereka mencoba melarikan diri dari dunia bintang seperti tunawisma. Memutar, mata Xiaoyan acuh tak acuh saat melihat sekelompok besar sosok ini berusaha melarikan diri. Suaranya perlahan keluar dari mulutnya. Piring hitam besar di langit tiba-tiba menembakkan pilar cahaya hitam setelah Xiaoyan mengucapkan perintah. Pilar ini diam-diam bergabung dengan ruang dan menyusul kelompok Guyu. Beberapa orang yang tidak beruntung dari Profound River Alliance ditarik ke dalam pilar. Mereka terkejut menemukan bahwa tubuh mereka mulai hancur dengan cepat di dalam pilar cahaya ini. Mereka buru-buru melepaskan douki mereka, tetapi keterkejutan di mata mereka menjadi lebih kaya ketika douki mereka muncul. Mereka telah menemukan bahwa bahkan douki di dalam tubuh mereka mulai perlahan-lahan hancur menjadi apa-apa setelah bertemu dengan cahaya hitam. Jeritan menyedihkan bergema di seluruh dunia bintang. Benda apa ini? Guyu dan dua lainnya terbungkus dalam douki yang mengerikan. Mata mereka terkejut dan marah saat mereka melihat cahaya hitam di sekitarnya. Douki di dalam tubuh mereka sangat besar dan kuat, memungkinkan mereka untuk menahan cahaya. Namun, pada tingkat kehancuran douki mereka, cepat atau lambat mereka akan hancur menjadi tidak seperti yang lain. Cepat, lepaskan pilar cahaya ini. Setan tua Tianming mengeluarkan raungan rendah. Ada kengerian dalam suaranya. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan kematian setelah bertahun-tahun. Terlebih lagi, ini adalah pertama kalinya dia merasakan ini setelah menembus kelas Banseng. Tidak perlu ada pengingat iblis tua Tianming. Setelah merasakan douki mereka dengan cepat hancur di pilar cahaya hitam itu, Guyu dan Tianzun ketiga segera mengungkapkan perubahan drastis dalam ekspresi mereka. Mereka melepaskan kecepatan mereka ke batas mereka dan bergegas keluar dari pilar cahaya. Bisakah kamu melarikan diri? Xiaoyan menggelengkan kepalanya setelah melihat mereka bertiga mencoba melarikan diri. Tangannya tiba-tiba mengepal ke arah kelompok Guyu dan ruang itu sendiri langsung mengeras. Ruang yang dipadatkan tampak seperti dinding penjara yang keras saat mereka mengunci semua orang di dalam pilar cahaya hitam. Xiaoyan sering mengalami ahli yang lebih kuat menggunakan metode ini untuk menghadapinya di masa lalu. Sekarang kekuatannya telah melonjak menjadi bintang 1 Doseng, dia akhirnya dapat mengalami kegembiraan besar membentuk penjara hanya dengan mengangkat tangan. Bang bang bang, kelompok Guyu dengan gila-gilaan menyerang ruang yang dipadatkan, tetapi kekuatan mereka masing-masing jauh lebih rendah daripada kekuatan Xiaoyan. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan ketika harus memecahkan ruang yang telah dipadatkan Xiaoyan. Selain itu, pilar cahaya hitam terus menghancurkan douki di dalam tubuh mereka, menyebabkan serangan mereka melemah. Semua orang di alam bintang menyaksikan para ahli dari aliansi sungai mendalam ditahan oleh Xiaoyan di dalam pilar cahaya hitam. Terlepas dari bagaimana orang-orang ini berjuang, mereka hanya bisa menunggu kematian. Hati para pengamat itu tanpa sadar menjadi dingin ketika mereka melihat metode kejam Xiaoyan. Mereka merasa senang bahwa mereka berada di pihak Xiaoyan. Jeritan menyedihkan yang tajam terus dipancarkan dari pilar cahaya. Dalam waktu 3 menit, semua orang di pilar cahaya selain Guyu dan 2 Banseng lainnya telah hancur menjadi apa-apa. Bahkan jiwa mereka telah dihancurkan oleh cahaya hitam itu. Xiaoyan, lepaskan aku dan Sekte Langit yang mendalam akan menjadi faksi bawahan dari Paviliun Bintang jatuh di masa depan. Setan tua Tianming ketakutan. Serangan gilanya tetap sia-sia karena douki di tubuhnya melemah. Dia menghadap ke langit dan meraung keras pada Xiaoyan. Tidak perlu. Sekte Langit yang mendalam akan tidak ada lagi. Ekspresi Xiaoyan tetap acuh tak acuh saat iblis tua Tianming berusaha menyerah. Dia perlahan menggelengkan kepalanya dan dengan lembut menambahkan, aku bilang alam bintang bukanlah tempat yang buruk untuk dikuburkan, kecil. Saya yang lama tidak akan menahan diri hari ini. Mata iblis tua Tianming segera berubah menjadi merah darah setelah melihat bahwa menyerah saja tidak ada gunanya. Banyak pilar darah tiba-tiba menyembur dari pori-porinya saat tubuhnya membengkak dengan cepat pada saat ini. Orang gila ini, Guyu di sampingnya mengalami perubahan ekspresi saat melihat pilar darah ini. Dia buru-buru menarik kembali dengan Tianzun ketiga. Bang! Tubuh iblis tua Tianming dengan cepat membengkak di depan banyak mata yang terpana. Sesaat kemudian, itu mengeluarkan ledakan dan meledak dengan keras seperti tong bahan peledak. Badai energi yang menakutkan dengan cepat menyapu dan menghancurkan ruang padat di sekitarnya. Xiaoyan melihat badai energi yang menyebar dengan cara yang dingin dan acuh tak acuh.
Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan pelat hitam yang dikelilingi oleh cincin api memancarkan kekuatan hisap yang mengerikan. Itu melahap seluruh badai energi. Desir, cahaya yang sangat redup tiba-tiba keluar saat badai energi menghilang, tetapi tidak melarikan diri melalui pintu keluar alam bintang. Sebaliknya, itu diam-diam bergegas menuju murid paviliun bintang jatuh. Trik ini tidak berguna untukku. Ruang tiba-tiba berhenti ketika cahaya ini hendak memasuki tubuh murid paviliun bintang jatuh. Suara dingin ditransmisikan pada saat yang sama. Pilar cahaya hitam seukuran kepalan tangan terpisah dari pelat hitam dan mendarat di cahaya redup itu. Jeritan putus asa dan menyedihkan dipancarkan dari cahaya. Jeritan menyedihkan itu menghilang saat keringat dingin menutupi kepala murid paviliun bintang jatuh. Saat cahaya redup itu hancur, semua orang mengerti bahwa Ban Seng tingkat tinggi telah mati. Dua sinar cahaya dengan kecepatan seperti kilat tiba-tiba keluar dari pilar cahaya hitam sementara cahaya redup menghilang. Lampu-lampu itu adalah Gu Yu dan Tianzun ketiga. Mereka telah meminjam kekuatan iblis tua Tianming untuk menyerang. Tetap di belakang, rasa dingin melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat mereka melarikan diri. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan mereka. Dua tinju dengan lembut dilempar keluar. Namun, gerakan yang lemah menyebabkan wajah Gu Yu dan Tianzun ketiga dipenuhi dengan keterkejutan karena mereka telah menemukan bahwa tubuh mereka tidak dapat bergerak. Ekspresi buas melintas di mata Gu Yu saat dia melihat tangan itu dengan cepat membesar di matanya. Dia tiba-tiba meraih Tianzun ketiga di sampingnya dan mendorongnya ke depan. Tubuhnya menggunakan kekuatan dorongan untuk menarik kembali. Bang! Tinju Xiao Yan dengan lembut mendarat di tubuh Tianzun ketiga. Tubuh Tianzun ketiga berubah menjadi merah terang saat bersentuhan. Panas yang sangat menakutkan menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan dia mengaum dengan liar, tetapi raungan ini baru saja terdengar ketika api menyembur keluar dari semua lubangnya. Tubuh Tianzun ketiga dengan cepat berubah menjadi abu karena suhu tinggi ini. Gu Yu merasakan gelombang dingin dari kakinya ke kepalanya setelah melihat betapa mengerikan pukulan Xiao Yan. Wajah tenang Xiao Yan tampak lebih mengerikan daripada iblis saat ini. Berbahaya membiarkan harimau tumbuh. Jika saya tahu bahwa hari ini akan datang, saya akan meminta untuk pergi ke sini dan melenyapkan bocah ini. Gu Yu merasakan penyesalan yang sangat dalam di hatinya. Beberapa tahun yang lalu, dia memiliki kesempatan untuk pergi dan menangkap Xiao Yan, tetapi dia merasa bahwa Xiao Yan terlalu lemah saat itu, jadi dia memberitahu orang lain untuk menanganinya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa pergantian tangan ini pada akhirnya akan menyebabkan dia membuang nyawanya? Kamu harus menemaninya. Mata Xiao Yan tenang saat dia mengamati Gu Yu. Tubuhnya melintas, dan dia muncul di depan Gu Yu. Setelah itu, dia mengulurkan tangan. Gu Yu merasakan seluruh tubuhnya menjadi sedingin es saat Xiao Yan mengulurkan tangannya yang panjang dan pucat. Mendesis. Tangan Xiao Yan sangat cepat, tapi baru saja akan mendarat di Gu Yu ketika ruang di samping Gu Yu terdistorsi dengan keras. Lengan yang keriput dan tua setan dewa diperpanjang dari ruang terdistorsi dengan kecepatan seperti kilat. Ado Seng dari aula jiwa. Apakah dia akhirnya akan mengungkapkan dirinya sendiri? Mata Xiao Yan tiba-tiba menyusut saat lengan hitam itu terulur.